Aduh, kenapa semuanya memancarkan cahaya emas ya? Batu besar ini jadi emas. Cepat, cepat, cepat kerja. Jangan berpikir untuk kabur. Namaku Lin Fan. Aku ditipu. Setiap hari dipaksa tambang emas. Emas yang ditemukan harus diserahkan sepenuhnya. Kalau tidak, aku tekankan sekali lagi. Kalian, pekerjaan para babi ini, yaitu membelah semua batu ini, cari emas, serahkan. Siapapun yang ingin kabur, aku akan kasih dia sebutir peluru. Iya. Di sini tidak ada hukum, tidak ada ketertiban. Mereka benar-benar berani membunuh orang loh. Kenapa lihat-lihat aku? Kerja yang benar. Iya. Pergi. Aduh. Batu ini kenapa cahaya pelangi? Wah, batu sebesar ini tiba-tiba berubah jadi emas begitu saja. Apa tanganku sudah bermutasi? Hehe, tidak disangka setelah tanganku bermutasi, bahkan bisa mengubah batu jadi emas. Lumpang emas ini beratnya 5 jen. Nilainya paling tidak 2 juta lebih. Harus kabur dari sini. Lalu jual emas itu. Aku bisa hidup enak nanti. Untung tidak ada yang melihat. Lebih baik tutup dulu dengan baju. Emas ini sangat mencolok. Seandainya aku punya tempat simpan emas. Hei, Lin Fan itu sembunyikan sesuatu yang mencurigakan ya. Jangan-jangan dia menemukan emas. Terus, mau dimakan sendiri kan? Kalau aku lapor dia, aku bisa makan ayam malam ini. Lapor! Lin Fan menggali emas. Dia mau menyembunyikannya untuk diri sendiri. Wah, ada yang sembunyikan emas ya. Anak ini benar-benar tidak takut mati. Kak Biao, aku. Tidak ada sama sekali. Dia ngomong sembarangan. Kak Biao, aku jelas melihatnya tadi. Kalau tidak, wah dia buka baju, emas tersembunyi di bawah pakaian. Tidak mau menyerahkannya. Kak Biao, cuacanya terlalu panas. Aku buka baju buat ngurangin panas. Ini kan hal yang normal. Jika kamu berani menyembunyikan emas, tunggu kamu dicincang buat makan anjing. Minggir sana. Kalau kamu berani menyembunyikan emas diam-diam, tunggu kamu dicincang buat anjing. Minggir sana. Asalkan di bawah pakaian ada emas. Walaupun cuma 1 gram kecil, Lin Fan pasti tamat. Aku juga dapat tambah paha ayam. Hei. Gak ada apa-apa loh. Mana mungkin gak ada apa-apa. Aku lihat Lin Fan tutup baju. Kakak sepupu, cari lagi dengan teliti. Malam ini gak dapat makan. Bang Biao. Kakakku jelas tadi melihatnya. Kita lihat nanti malam. Malam ini kita jebak kamu. Aduh, untungnya kedua tanganku bukan cuma bermutasi. Di tangan kananku ada ruang kesadaran. Saat menutupi emas dengan pakaian tadi, batu emas masuk tangan kananku. Tapi Lee Ergo ini beneran. Anjir, brengsek banget. Dulu dia menipuku datang ke sini. Sekarang malah tikung aku dari belakang. Waktunya makan. Makan. Aduh, ayo pergi. Cepat. Akhirnya bisa makan juga. Malam ini, aku harus kabur keluar. Sudah jam 3 pagi. Ini waktu orang paling nyenyak tidur. Saat penjaga tambang paling mengantuk. Aku harus kabur malam ini. Di mana-mana ada preman penjaga. Pagar sekeliling pertegangan tinggi. Bagaimana caranya bisa kabur keluar sih? Lin Fan. Tengah malam begini, tidak tidur. Kamu mau kabur ya? Lee Ergo. Kamu kenapa? Tentu saja aku mengikutimu malam tadi. Bikin aku tidak sempat makan. Aku kena tampar 2 kali. Aku ingat terus hal itu. Kak Biao, lihat deh. Aku tidak bohong kan? Lin Fan memang mau kabur. Malam ini, aku baru bunuh seseorang. Ternyata masih ada yang mau kabur. Urung dia. Kakak sepupu, hadiahku. Hadiah, tenang saja. Hari ini kamu berjasa. Besok beri kamu ayam. Hei, terima kasih kakak sepupu. Terima kasih kakak sepupu. Tahu tidak kenapa tengah malam begini? Aku memanggil kalian semua bangun karena kalian tidak tidur. Malah kepikiran kabur. Lihatlah akibat lari kalian. Bawa dia ke sini. Kalau bukan karena Ergao berhasil melaporkan, Lin Fan pasti udah kabur sekarang. Mulai sekarang kalian ingat ya, jika ada yang lari lagi, kalau kalian berhasil melaporkannya. Ini 2 paha ayam untuk kalian sekarang. Minggat. Tunggu sebentar. Nyonya bos.
Harga emas internasional sekarang melonjak tajam. Klien mau pesan 200 jin emas. Ini bisnis yang sangat besar loh. Sekarang emasnya sudah berapa banyak? Lapor, Nyonya Bos. Total produksi tambang sekarang 195 jin. Kapan emas tersisa bisa ditambang? Paling cepat 1 minggu. Klien minta kirim sebelum fajar besok. Ini mustahil banget. Produksi emas harian cuma puluhan gram. Aku ngasih kamu buat apa sih? Cari cara buat aku. Dapatkan 5 jin emas sebelum fajar. Bahkan lembur pun tak bisa. Aku ada caranya. Aku punya cara buat emas. Cara apa yang kamu punya? Ngomong apaan? Nyonya Bos Lin Fan, dia berencana kabur malam ini. Aku sedang bersiap menembaknya mati. Diam. Coba ceritakan. Kamu punya cara apa? Lepaskan dia untukku. Aku kasih tahu kamu, kalau kamu tak bisa jelaskan alasannya, aku bakal hancurkan kepalamu sampai pecah. Nyonya Bos, aku bisa gali emas. Tapi aku ada satu cara. Aku ingin kebebasan. Aku ingin pergi dari sini. Tempat tambang yang harus digali. Aku sudah gali semuanya. Di mana emas 5 jin. Kamu jangan urus saja deh. Kalau kamu benar-benar bisa menyelesaikan masalah mendesakku, bukan tidak mungkin aku memberimu kebebasan. Nyonya Bos, tunggu di sini dulu. Aku akan gali emas di sungai. Kalian semua jangan ikuti aku. Jangan ikuti aku. Pergilah. Kalian berdua pergi ikuti dia. Jangan biarkan dia kabur lagi. Kalau ada orang kabur dari tambangmu, itu artinya manajemenmu punya masalah besar. Banyak celah keamanan. Kamu nggak perlu hidup lagi ya. Mengerti? Mengerti. Kalau mengerti, biarkan dia pergi sendiri. Aku mau lihat sendiri. Pria ini punya kelebihan luar biasa apa? Apakah dia bisa memberiku kejutan? Kedua tanganku bermutasi, menghasilkan emas seberat 2,5 kilogram. Setidaknya mirip emas asli ya. Lebih dari 50% baru bisa melakukan peningkatan mutasi. Jadi begitu. Sekarang aku paham. Sepertinya emas yang aku buat dulu. Di dalamnya ada zat mirip emas. Baru bisa jadi batu emas loh. Aku kira bisa berubah seenaknya saja. Sudahlah. Keluarkan emas dari lengan kananku. Sekarang kita harus serahkan batu ini. Meskipun agak tidak rela, tapi nyawa jauh lebih penting. Asalkan nyawa selamat. Ditambah kekuatan tanganku yang super. Mencari uang bukan masalah. Nyonya Bos, saya berhasil. Emas seberat 5 jin. Saya bawa galiannya? Siap. Tidak mungkin kan? Tambang ini benar-benar ada. Emas sebesar ini. Batu emas itu di dasar sungai. Saya gali di sana. Aku sudah deteksi dasar sungai berkali-kali. Bahkan emas pasir kita gali semua. Batu emasmu ini palsu ya? Kalau kamu tidak percaya, bisa dibawa untuk diperiksa keasliannya. Ini lembut loh. Wah, ini asli beneran. Tidak disangka-sangka, di tambang milikku ternyata ada ahli mencari emas sehebat ini. Dalam beberapa menit, dapat emas 5 jin loh. Hanya keberuntungan saja. Nyonya Bos, sesuai peraturan. Kamu bisa beri aku kebebasan. Lepaskan aku ya. Jangan terburu-buru. Nyonya Bos, kamu mau ingkar janji ya? Aku ingkar janji, apa yang bisa kamu lakukan? Sini orang, bawa dia ke villa aku sekarang. Ayo, Nyonya Bos. Kamu bukan orang ingkar janji, ya? Kalau kamu ingkar, jangan tahan aku. Kalau hal ini tersebar keluar, ini akan merusak reputasimu yang dapat dipercaya. Lin Fan, orang Daxia. Dulu aku kerja di lokasi konstruksi. Karyawan lapisan terbawah masyarakat. Hidupnya pas-pasan, bahkan tidak punya pacar sama sekali. Dia masih bermimpi jadi kaya. Li Ergu bawa kerja. Menjadi pencari emas. Nyonya Bos, data kamu benar di bagian awal. Aku orang biasa, juga bermimpi untuk menjadi kaya. Ini impian semua orang biasa. Tapi aku harus koreksi satu hal. Bagian belakang data, ini salah. Aku tidak datang bersama Li Ergo untuk bekerja di sini. Aku ditipu, dia datang. Dia bilang padaku, ada kerabatnya proyek besar di sini. Kalau aku berhasil negosiasi proyek ini, kita berdua bisa jadi mandor proyek. Jadi itulah kenapa aku datang. Tapi siapa yang sangka? Tempat ini mudah untuk dimasuki. Keluar, itu cuma mimpi. Sekarang tidak penting lagi tidak tertipu. Yang penting adalah kecepatanmu menambang emas. Aku belum pernah lihat seperti ini. Secepat kamu dapat emas. Orang biasa tidak bisa melakukannya. Aku putuskan kamu tetap di sisiku, bekerja bersamaku. Jadi, inilah alasan kamu tidak membiarkanku pergi. Kamu pekerja tambang emas di sana, tanpa gaji sama sekali. Sudah untung bisa makan kenyang. Tapi kalau bekerja bersamaku, aku bikin kamu penghasilan jutaan setahun. Pendapatan setahun 1 juta. Kedengarannya sangat menggoda. Tapi kedua tanganku sudah bermutasi. Setelah aku keluar dari sini, dunia ini sangat luas. Aku bisa kaya di mana aja. Terima kasih, Nyonya Bos. Tapi, aku ditipu sampai ke sini. Jadi aku... Kamu masih dendam karena ditipu ya? Kamu dilapor kabur. Iya,
Bajingan itu bukan manusia. Aku bantu kamu balas dendam. Apa kesalahanku? Kenapa kalian tangkap aku di sini? Kamu menipu Lin Fan. Sekarang waktunya dapat hukuman pantas. Jangan. Angkat ini ke bawah. Kamu selalu tertipu olehnya. Kamu masih dendam soal ini? Sekarang aku bantu kamu bunuh dia. Sudah membalas dendam untukmu. Sekarang kamu bebas dari beban hati. Bisa ikut aku. Nyonya Bos, harus aku katakan, kamu benar-benar wanita gila. Nyawa manusia di matamu. Ini sama seperti rumput liar. Aku anggap kamu memujiku loh. Sekarang jalan yang ada di depanmu. Kamu pasti tahu cara memilihnya. Tahu. Kalau tidak kerjasama denganmu, nasibku akan sama persis seperti dia. Anak muda yang pintar. Tapi aku adalah pria yang tidak suka dibatasi. Jadi, sesuai kesepakatan, kau mau melepaskan aku pergi. Bocah. Kak, kita usahakan tarik kamu. Kamu malah tidak tahu. Berterima kasih. Tuanmu belum sempat mengucapkan sepatah kata pun. Anjing sepertimu ini malah lari keluar. Ini menggonggong. Buat apa? Berani kamu menghina aku sebagai anjing? Kamu adalah orang pertama laki-laki yang berani menolak aku. Kamu tahu apa konsekuensinya nanti? Bukankah tadi kamu sudah tunjukkan padaku? Nasibmu bakal sama kayak Lee Ergo. Tapi aku menebak, kamu tidak akan membunuhku. Oh, kenapa kamu bisa bicara begitu? Karena kemampuanku jelas di sini. Lihatlah seluruh area tambang, bahkan seluruh wilayah utara Myanmar. Tak ada yang lebih baik dariku. Jadi, kamu tidak akan membunuhku kan? Aku juga sedang bertaruh loh. Lagi pula wanita sepertimu. Dia pembunuh tanpa belas kasihan. Apa yang kamu katakan itu benar. Aku benar-benar tidak akan membunuhmu. Lagi pula, dengan kecepatan menambang emas. Orang biasa benar-benar tidak bisa menandingi. Dapatkan emas dalam 10 menit. Benar-benar tidak pernah terdengar sebelumnya. Jadi, aku biarkan kamu pergi. Kamu menebak dengan benar. Bosnya yang wanita tertarik pada kemampuanku. Tapi dia terlalu kejam. Aku takkan layani orang seperti itu. Karena Nyonya Bos sudah berbicara. Kalau gitu, aku pamit pergi. Hei, jangan buru-buru pergi dong. Apakah kamu berubah pikiran? Aku Hong Kui tak pernah menyesal. Tapi kamu udah bertahun-tahun kerja banting tulang di tambangku. Bahkan makan pun tidak kenyang. Ini, ambil semua ini. Meski dagang gagal, persahabatan tetap ada. Mari berteman. Apa maksud ini sih? Malah kasih aku uang, ambil saja kalau bisa. Lagi pula aku dibohongi datang ke sini. Aku masih tidak punya uang sekarang. Terima kasih. Kakak Hong kenapa biarkan dia pergi? Kenapa tak tembak dia? Kenapa masih kasih dia uang? Otak kamu yang begini. Tak heran jadi preman tambang. Bisa tidak kamu pakai otakmu sebentar? Orang seperti Lin Fan, meski aku biarkan dia pergi, dia tidak bisa lepas dari genggamanku. Suatu hari nanti, dia akan melakukannya. Berguna untukku. Aku kasih dia uang. Tujuannya supaya dia tahu aku menganggap dia berharga. Cari orang lain yang ikut dia. Awasi pergerakannya setiap saat. Usahakan dapat bukti kelemahannya secepat mungkin. Dia pasti mau ikut aku, ya? Cari bukti kelemahannya dia, kenapa tidak ancam dia dengan pistol? Aku. Ancaman sama dengan cambuk. Kamu ancam dia. Dia setiap hari mikir buat kabur. Tapi punya bukti rahasia dia beda. Dapetin bukti rahasia dia. Dia pasti mau kerja buat aku. Ya, ngerti? Oh. Wah, akhirnya bebas deh. Bahkan udaranya pun terasa segar. Meskipun sekarang hari udah hampir gelap, tapi aku harus cepat-cepat cari uang buat diriku sendiri jadi lebih kuat. Tanganku bikin barang asli. Tetap harus ke toko antik. Di sana barang palsu paling banyak. Wah, mau lihat barang antik ya? Silakan lihat-lihat bebas. Ya. Yang ini sama yang di dalam. Keluarkan 2 barang, biar aku lihat. Wah, adik kecil, pandai sekali melihat barang. Ini vas kaca dinasti selatan loh. Ratu Selatan menata bunga. Terus gelang giok ini, gelang tangan kaisar dinasti Zhou. Terus lukisan dan kaligrafi ini benar-benar karya yang luar biasa. Ini karya 4 jenius Jiangnan. Hebat kan? Bos, kamu sangat paham budaya Daxia ya? Hei, kami berbisnis barang antik. Tentu aku tahu cerita setiap antik ini. Bicaramu terlalu muluk-muluk deh. Jadi barang ini asli bener atau palsu sih? Kalau ternyata palsu, barang palsu, ganti 10. Kalau kamu memang ahli, paling buruk saya ganti 11 untukmu. Kamu bukan ahli barang antik kan? Hanya ingin main barang antik. Coba dulu ketiga barang antik ini. Tangan saya bermutasi. Mutasi sekarang. Bahan biasa. Persentase kemiripan kurang dari 1%. Tidak bisa dimutasi. Benar-benar membuktikan satu kalimat. Toko antik ini tidak punya antik. Tangan saya bermutasi. Cek bahan lukisan ini. Kaligrafi ini tidak punya catatan kuno. Persentase kemiripan 0% tidak bisa dimutasi. Aduh sial, satu barang palsu lagi. Semoga kemiripan bahan di dalam vas ini 50% ya.
Vas ini palsu hasil rakitan, tapi bahannya sesuai antik dinasti Selatan. Persentase kemiripan mencapai 60%. Akhirnya, ada vas antik yang bisa bermutasi. Antik dinasti Selatan ini berapa harganya? Sekarang beli vas ini. Terus bawa buat dimutasi dan di-upgrade. Woi, adik kecil, kamu mau beli apa nggak sih? Menurutku vas ini bagus. Jualnya berapa? Kalau kamu beneran mau beli, kasih angka ini. 200 yuan. Kamu bercanda sama aku ya? 2 juta. 2 juta. Oh bos, kamu berani banget minta harga tinggi. Ini barang antik dinasti Selatan. Aku tidak minta banyak. Ini cuma barang palsu doang. Sama sekali nggak seharga 2 juta. Kamu anggap aku bodoh? Aku nggak mau deh. Nggak nyangka bocah ini paham barang. Woi bro, kita jualan kan? Boleh aku kasih harga? Ya boleh kamu nawar juga. Kamu mau kasih berapa? Oh 200.000 yuan. 200 yuan. 200 yuan. Nawarmu terlalu parah banget deh. Bro, vas ini sebenarnya asli atau palsu. Kamu sendiri paham betul di hati. Meski kelihatannya sangat cantik, ini hanya vas bunga biasa. Paling cuma dibawa pulang jadi hiasan. Kalau kamu mau jual dengan tulus, kita langsung deal. Vas ini saya beli seharga 150. Jual 200 juga nggak rugi loh. Lagi pula, seminggu tak ada penjualan. Baik, aku serahkan padamu. Kamu deh, deal. Bawa pergi deh. Oke, sudah selesai. Uang dan barang sudah lunas semua. Vas ini jadi milikku sekarang. Hey bro, ada aturan di toko saya ini. Barang yang sudah keluar dari counter tidak bisa dikembalikan sama sekali. Bagaimana kalau... Kita tanda tangani surat pernyataan. Boleh aku ambil sekarang? Silakan tanda tangan. Bos, surat pernyataan sudah ditandatangani. Mulai sekarang, vas ini adalah milikku. Sekalipun nanti dia berubah jadi asli, itu juga bukan urusanmu. Aku jual barang palsu padamu. Mana mungkin jadi barang asli? Anak ini malah kira untung sendiri. Mulai bermutasi. Beres. Hey. Bos. Ada barang antik baru nggak? Wah, Tuan Guogan, Anda akhirnya datang juga. Saya baru dapat stok baru loh. Butuh 3 bulan untuk dapatkannya di Tiongkok. Saya ambilkan untuk Anda. Tuan Guogan. Silakan Anda cek sendiri ya. Tuan Guogan, bukankah itu pedagang antik dari Myanmar Utara? Sepertinya vas bunga milikku ini akhirnya dapat pembeli. Lau Mo. Coba lihat, ini asli atau palsu? Bos. Lukisan ini digambar dengan bagus, tapi jejak pemalsuannya terlalu jelas. Ini barang palsu loh. Mana mungkin ini barang palsu? Ini dilukis oleh 4 jenius Jiangnan. Pasti kamu salah mengidentifikasinya kan lukisan ini. Jejak tintanya terlalu tebal. Siapapun bisa lihat ini. Kamu sebagai bos toko barang antik, ini jelas barang palsu. Saya sangat percaya padamu. Kamu menipuku dengan barang palsu. Aku mau bohongi Guogan? Tak disangka dia bawa ahli. Aduh, Pak Direktur Guogan. Mana aku berani menipu Bapak? Aku juga korban penipuan loh. Gimana kalau gini, Pak Guogan? Bapak lihat barang lain ya. Aduh, nggak perlu lihat lagi. Semua barang di ruanganmu ini palsu. Vas bunga ini, adik kecil. Boleh aku lihat vas bungamu? Tentu saja boleh. Ini terima kasih banyak ya. Bagus. Wah, luar biasa. Ini vas dari dinasti Selatan loh. Udah berusia ribuan tahun sampai sekarang. Vas ini asli. Ayam itu mahal. Oh, kamu jual vas ini? Aku bingung jual vas ini. Tak disangka lawan mengenalinya. Nilai vas ini. Berapa kamu mau bayar? Berapa yang kamu minta? 2 juta. Bisa, kita deal. Tunggu, Pak Guogan. Vas itu milikku. Mana mungkin harganya 2 juta? Apa kamu salah lihat? Saya ahli barang antik. Tidak mungkin salah. Ini barang antik dinasti Selatan. Karena kamu menawar 2 juta. Ya udah, kita deal. Anak muda ini tidak bertele-tele. Bagus. Kebetulan koper ini ada 2 juta. Silakan ambil. Jangan pergi. Pak Guogan, barang ini laku 2 juta sekali. Tidak boleh. Tunggu dulu anak muda. Aku jual vas ini ke kamu. Aku nggak tahu ini yang asli. Sekarang aku nggak mau jual lagi. 200 yuan, aku balikin padamu. Kamu tinggalkan kotak ini buat aku. Kamu lupa perjanjian kita? Aku nggak lupa dong. Saya setuju barang terjual tidak bisa dikembalikan. Aku tak tahu vas itu asli. Jadi perjanjian kita ini tidak sah. Sekarang perjanjiannya nggak berlaku lagi. Kotak ini jadi milikku sekarang. Aduh, hei. Aduh, senyum dikit dong. Sekarang aku udah punya uang. Waktunya ganti setelan baju baru. Ganti baju baru emang beda rasanya. Hei, Xiao Hei. Punya uang emang beneran beda.
Pakaiannya udah semua ganti merek terkenal. Kamu bawa orang-orang ini ke pung aku. Maksudnya apa? Kamu tanya maksudnya apa? Aku kasih tahu jelas. Uang dari penjualan hari ini. Semuanya kasih ke aku. Urusan ini kita selesaikan, oke? Uang ini aku hasilkan sendiri loh. Aku bahkan tidak memberimu sepeser pun. Kamu benar-benar tidak tahu sopan santun. Saudara-saudaraku, hajar dia. Oh. Tanganku ternyata punya kekuatan yang begitu kuat. Aku mengerti. Tanganku tidak hanya bisa bermutasi. Dia punya kekuatan luar biasa. Kalau begitu, apalagi yang aku takutkan? Bangun lagi dan hajar dia. Aduh. Bosmu, anak ini kelihatannya tidak. Selemah itu. Dia ahli bela diri. Apakah kalian semua sampah? Bangun lagi dan hajar dia. Kamu. Apa yang mau kamu lakukan? Kamu diam di situ, jangan bergerak. Kenapa? Kamu masih mau uang ini dariku? Aku. Aduh, jangan pukul. Aku nggak mau. Aku minta maaf. Pengecut, pergi sana. Tolong saya. Selamatkan kamu? Apa saya kenal kamu? Tolong selamatkan saya. Saya adalah putri keluarga Dan. Nanti bayarannya banyak, janji deh. Putri keluarga Dan dulu saat di tambang Hongkui. Sepertinya saya pernah dengar orang bilang keluarga Dan. Ini bukan urusanmu. Pergi sekarang. Baik. Suamiku, kamu mau biarkan begitu saja padaku? Siapa yang kamu panggil suami? Kita cuma sedang bertengkar kecil saja. Jangan tinggalkan aku. Kamu tidak dengar tadi? Dia memanggilku suami. Sebagai seorang pria. Kalau aku tidak peduli padanya. Apakah itu terlalu tidak bertanggung jawab? Anak muda, kamu tahu diri ya? Mau jadi pahlawan selamatkan, gadis? Saya kasih tahu kamu. Hati-hati sampai tidak tahu kata mati. Bagaimana cara menulisnya? Kalau begitu, kasih tahu aku. Bagaimana sebenarnya cara menulis kata mati? Semua saudara. Laki-laki dibunuh saja, perempuan dibawa kabur. Beres, selesai. Kemampuan bertarungmu hebat banget ya. Ini bukan apa-apa. Nanti aku antar kamu pulang ya. Kamu tidak tanya alasannya? Bukan urusanku. Nona, kamu tidak apa-apa kan? Aku dengar orang kaya mau culikmu. Aku mau bawa pengawal mencarimu. Untung ada Lin Fan yang selamatkanku. Kalau tidak, aku benar-benar sudah diculik. Ayo, pergi ke vilaku duduk sebentar. Aku siap menjamu kamu. Ya, baik. Lin Fan tidak menyangka kemampuan bertarungmu hebat banget ya. Ada minat bekerja di bawahku, nanti bertugas melindungiku. Tidak ada minat. Aku ingin kebebasan. Baik, aku tidak memaksamu. Kamu bukan orang Myanmar Utara ya? Pasti orang Daxia. Kalau begitu, untuk membalas budi baikmu yang menyelamatkan nyawa, katakan saja syaratmu. Aku ingin cari uang. Aku ingin menetap di Myanmar Utara. Membangun kekuatan milik sendiri. Meskipun aku punya 2 tangan, menghasilkan uang itu bukan masalah. Tapi akhirnya tak punya kekuatan sendiri. Sambil menghasilkan uang. Kebetulan bisa manfaatkan latar keluarga Dan. Membangun platform kekuatan sendiri. Tidak menyangka, cita-citamu sangat besar. Aku suka dirimu yang seperti ini. Kalau begitu, besok ada acara besar. Kebetulan aku harus hadir. Aku ajak lihat kehidupan mewah. Hei, Nona dan Lan, apa tujuan batu ini di atas? Judi batu giok ya? Batu-batu ini bukan untuk judi batu giok. Tidak ada batu giok di dalamnya. Lalu fungsinya apa? Dunia ini tidak hanya ada judi batu giok, tapi juga ada judi emas. Ini aturan utama di Myanmar Utara. Judi emas? Iya, di sini tidak hanya ada penambang emas, tapi juga ada penjudi emas. Dan semua ini adalah untuk para penjudi emas. Mereka beli gila dari sumber asli. Bahan yang diangkut dari tambang. Lalu, taruhan pakai harga 1,3 emas pasar internasional. Kalau setelah dibelah nanti, di dalamnya ada emas, maka untungnya sangat besar. Tapi kalau di dalamnya kosong, ya, kita harus terima kalah saja. Aduh, bukankah ini Nona dan Lan? Kamu berani datang lagi? Oh, aku mengerti. Setelah kamu bertaruh denganku terakhir kali, kalah sampai habis tak bersisa, kamu datang kali ini. Pasti ingin membalas kekalahan sebelumnya. Aku cuma bawa temanku datang untuk menambah wawasan. Nona dan Lan, kamu ada masalah sama orang itu? Iya, sebelumnya aku kalah banyak saat bertaruh dengannya. Kamu mau kan? Tentu saja mau. Kemampuan berdebatnya terbaik di Myanmar Utara. Sangat sedikit orang yang bisa mengalahkannya. Gimana kalau aku bantu kamu menang? Kamu bantu aku?
Kamu bisa? Ya, bantu aku dong. Aku bantu kamu, saling menguntungkan. Lagi pula, aku dulunya penambang emas. Hei Nona dan Lan, kenapa diam saja? Apa kamu takut? Kamu menang sekali. Ada apa yang perlu dibanggakan? Aku penambang emas yang punya kemampuan berdebat sangat hebat. Hari ini aku mewakili Nona dan Lan untuk bertaruh denganmu sekali. Gimana? Semuanya ayo lihat sini. Nona dan Lan cari ahli hebat. Ingin balikin harga dirinya yang hilang. Hahaha. Nona dan Lan bertaruh mancai tadi. Akhirnya kalah 100 juta. Jangan berjudi lagi. Sepertinya dia berani datang lagi. Benar-benar sudah mencari seorang ahli hebat. Belum tentu. Lihat jagoan yang dia bawa. Wajahnya sangat asing. Tidak kelihatan orang dari lingkungan kita. Bocah, kamu mau bertaruh denganku? Kalau gitu saya main-main sama kamu. Oh iya, bocah yang kamu cari ini bisa mewakili kamu? Tentu saja bisa. Kalau gitu selain judi kali ini, tambah taruhan lain gimana? Tambah taruhan apa? Taruhkan pakaian yang kamu pakai sekarang. Kalau kamu kalah nanti, kamu mau tari telanjang di sini? Lagi pula tubuh Nona dan Lan. Aku juga pengen lihat apakah benar-benar langsing atau tidak. Mancai, jangan terlalu keterlaluan. Karena kita pilih taruhan ini. Aku setuju. Tapi kalau kami yang menang, 1 miliar kemenanganmu dari Nona dan Lan harus dikembalikan sepenuhnya. Dan aku akan mematahkan satu tanganmu. Ini akibat mulutmu yang kurang ajar. Taruhanmu ini memang agak kejam. Tapi aku tidak akan kalah. Sekarang kita mulai bertaruh. Semua batu ini diangkut dari tambang mentah. Tidak ada yang memeriksanya sebelumnya. Bisakah dapat emas dari batu ini? Semuanya tergantung pada kemampuan masing-masing. Kamu yang pilih duluan? Atau aku yang pilih duluan? Aku kasih kamu pilih duluan. Oke. Kenapa kamu biarkan dia pilih duluan? Aturan utama taruhan batu ini, siapa pilih duluan? Untung besar banget. Kenapa kamu gugup? Tentu saja gugup. Saat kalian bertaruh tadi, aku sama sekali tidak bersuara. Tapi kamu juga tidak tanya pendapatku. Lagi pula, kalau kamu kalah, aku akan telanjang di depan umum. Hei, tenang aja. Aku tidak akan kalah. Lagi pula kalau benar-benar kalah, baju tidak perlu kamu buka. Aku yang buka. Batu ini memiliki bintik-bintik emas. Dan kilau logamnya terasa lembut. Ini pasti barang berharga. Pilih yang ini saja, pasti bisa dipotong menghasilkan. Emas seberat belasan jin. Batu pilihanmu cukup besar. Batu besar tak selalu hasilkan emas. Kau anak jangan banyak bacot. Cepat pilih batumu sendiri. Aku tunggu. Buka baju Nona dan Lan. Tuan Mancai bantu kita semua loh. Kita juga ingin lihat kelembutan Nona dan Lan. Semua diam. Jangan pada ribut. Batu ini mengandung kuarsa. Persentase kemiripannya 0%. Batu ini mengandung emas pasir. Persentase kemiripannya 70%. Bisa mengalami mutasi. Wah, indeks mutasi 70%. Aku pilih batu ini saja. Tidak ada kilau logam sama sekali. Kamu malah pilih yang ini. Bukannya kamu buru-buru mau kalah sih? Lin Fan, gimana kalau mending ganti batu yang lain aja? Percaya sama aku. Ini, lupakan. Lagi pula dia pernah menyelamatkanku. Bahkan, kalau kalah, ini juga aku balas budi dia. Karena batu sudah dipilih. Tidak bisa menarik kata-kata lagi. Petugas, kemari. Timbang batu kami ini. Berat batu Tuan Mancai adalah 15.000 kg. Selanjutnya, timbang batu Tuan Lin Fan. Berat Tuan Lin Fan, 5.000 gram. Hitung 1,3 harga emas pasar internasional nasional, yaitu 300 yuan per gram. Tuan Mancai bayar 4,5 juta. Tuan Lin Fan bayar 1,5 juta. Batuku cuma berat 10 jin. Punya lawanku berat 30 jin. Lagi pula dibeli dengan satuan gram. Taruhan yang benar-benar gila. Gesek kartunya. Gesek kartu. Batu siapa yang dipotong duluan? Potong punyaku duluan aja. Lagi pula batuku beratnya 15.000 kg. Jika batu ini punya emas, berarti kamu kalah, bocah. Batu ini tak keluar emas. Apa Tuan Mancai salah lihat ya? Menurut pengalaman saya, batu ini pasti ada emasnya. Potong lagi, potong lagi. Keluar emas. Keluar emas. Tuan Mancai memang jago judi emas. Emas ini beratnya setidaknya 2 liang. Selamat Tuan Mancai, dapat emas 100 gram. Biasa aja lah.
Meskipun tidak seberat yang saya bayangkan, seberat itu. Tapi setidaknya, emas ini juga beratnya 100 gram. Bisa memotong emas seberat 2 liang. Kamu pasti senang banget mau menari. Hei, kamu sombong di sini? Lihat dirimu sendiri. Batu pilihanku tak berkilau logam. Kulit luarnya tidak ada bintik emas. Taruhan saya loh selama bertahun-tahun ini. Itu cuma batu kerikil biasa. Tidak bisa memotong apapun. Babak Mansai benar ucapannya. Saya sudah bertahun-tahun main judi. Saya melihat sendiri dia memilih batu ini. Ini pasti batu kerikil kan? Jangan sampai tak bisa apa-apa. Malah menangis nanti. Yang tertawa terakhir menang. Tuan Lin Fan, demi kebaikan Nona dan Lan. Sebenarnya, batu ini meskipun berasal dari tambang emas asli yang diangkut dari lokasi itu. Tapi ini benar-benar batu kerikil. Karena sopir ekskavator salah muat. Jadi aku sarankan ganti batu lagi. Apa? Batu kerikil? Ling Fan, ayo ganti yang lain cepat. Tidak bisa diganti, karena batu ini sudah kita pilih. Apapun yang sudah kita pilih, tidak bisa diganti lagi. Lagi pula judi batu kita sudah dimulai. Pihak penyelenggara juga sudah setuju untuk membiarkan kita memilih batu kembali. Kenapa kamu tidak mengizinkan kami mengganti? Nggak apa-apa, aku nggak mau ganti. Pakai batu ini saja. Potong saja langsung. Cepat potong batu miliknya ini. Supaya dia tahu bagaimana cara menulis kata mati. Aku bisa potong sendiri. Kamu sendiri yang memotong? Itu kan batu loh. Tanpa tukang yang berpengalaman profesional. Kami, panitia, dirugikan. Sama sekali tidak bertanggung jawab. Nggak apa-apa, nggak rusak. Nanti kalau tidak sengaja, jari kamu terpotong sampai putus. Tidak ada yang bertanggung jawab. Hei Lin Fan, ini cuma batu kerikil, hanya batu biasa saja. Ganti batu yang lain ya, di dalamnya tidak ada emas. Tidak apa-apa. Sudahlah, lihat tatapannya yang yakin. Meskipun ini benar-benar batu kerikil. Terus kenapa? Lagi pula dia pernah menyelamatkan nyawaku. Kedua tanganku bermutasi. Aku harap kali ini mutasi luar. Tetap seperti kulit batu. Sedangkan seluruh bagian dalamnya adalah emas. Tidak masalah. Proses mutasi 100%. Berhasil mutasi emas murni 999. Buka tahap selanjutnya, fungsi peningkatan kedua tangan. Kedua tanganku masih bisa. Keterampilan baru dibuka lagi ya. Mendeteksi isi bawah tanah. Sialan. Mendeteksi isi bawah tanah. Aku tahu harta di bawah tanah. Hah, enak banget. Kalau ada kesempatan, pasti aku coba. Keterampilan ini. Sekarang harus potong emas dulu. Ya ampun, keluar emasnya. Emasnya banyak banget. Apa? Keluar emas? Mana mungkin? Bagaimana mungkin kerikil bisa mengeluarkan emas? Beneran keluar emas? Beneran apa enggak? Keberuntungan anak ini terlalu bagus banget. Mana mungkin bisa keluar emas begini? Kamu curang. Ini pasti batu emas yang dipotong. Kalau tidak, kerikil ini, wah, bisa keluar emas sebanyak ini? Aku curang? Coba lihat sekeliling sini. Aula ini penuh dengan kamera pengawas. Kalau aku curang, bisa lolos dari kamera pengawas ini? Cih, anggap saja aku curang. Siapa yang bisa berbuat apa-apa padaku? Kalian tak bisa bukti temukan. Tuan Mancai, Tuan Lin Fan benar sekali. Kalau ada kecurangan, kamera pengawas pasti bisa merekamnya. Bahkan bisa mengeluarkan suara peringatan. Jadi, Tuan Lin Fan tidak curang. Baik, anggap saja kamu tidak curang. Dari memotong kerikil biasa, keluar emas sebanyak ini. Ini tidak masuk akal. Kerikilku ini menghasilkan emas. Itu adalah bantuan dari Tuhan. Kamu cerewet banget. Apakah kamu tak mau akui kalah? Timbang emas ini untukku. Baik. 2.500 gram. Mansai. 2.500 gram dibandingkan dengan 100 gram. Siapa menang, siapa kalah jelas. Ya ampun, 2.500 gram. Tuan Mancai, berdasarkan taruhan kita sebelumnya, kalah olehmu 100 juta. Sekarang, bisakah kamu berikan padaku? Ini. Kenapa? Mau ingkar janji ya? Cuma 100 juta doang. Gue masih sanggup kalah di Mansai. Hah, ini yang kamu kalahkan dariku. Sekarang aku kasih ke kamu. Tapi, taruhan kita belum selesai. Aku mau taruhan lagi sama kamu. Anjir. Tuan Wancai kena tampar keras. Berani kamu pukul aku?
Gimana kalau aku pukul kamu? Kamu belum selesai menunaikan semua taruhanmu. Udah mau taruhan lagi aja? Mana muka kamu? Taruhan 100 juta itu. Aku udah menunaikannya dong. Oke? Mau aku bantu ingetin nggak? Apa tadi aku tambah taruhan? Harus memotong tanganmu itu. Ini. Apa-apaan ini? Taruhan ini harus ditunaikan. Aku main lagi sama kamu deh. Kita taruhan dulu aja. Nanti kita bicara setelah taruhan selesai. Urusan taruhan ini, kamu mau ingkar janji ya? Aku tidak mau ingkar janji. Aku cuma mau bertaruh sekali lagi. Aku tidak terima kalah. Aku adalah bos taruhan adu langsung. Berteriak, apa? Kamu berani ganggu bos kami? Aku terima kalah dalam taruhan. Kalau kita pukul dia soal ini, kita yang paling tidak bisa kalah. Cepat cari kain kase untuk membalutnya. Baik. Sekarang bolehkah kita bertaruh sekali lagi? Tentu saja boleh. Aku lawan sampai akhir. Baik, kalau aku nanti menang, aku akan balas semua penghinaan di tanganku padamu. Oke, mau taruhan apa? Kemampuanku bertaruh soal emas sangat hebat. Tapi batu judi jauh lebih begini. Kita mainkan saja. Ayo judi batu giok. Aku kira tadi apa sih? Ternyata judi batu giok ya. Tapi di sini aja. Enggak. Batu sini cuma untuk judi. Ayo kita ke tambang batu giok. Ayo pergi. Ini tempat kita judi batu giok. Semua batu yang ada di dalam. Bebas, kamu pilih sesuka hati. Mancai, kamu bilang bawa kita judi batu. Tapi malah bawa kita ke tambang milikmu sendiri. Kamu nggak tahu malu ya? Kita sudah sepakat judi batu giok. Tapi nggak bilang di mana tempatnya. Ini juga bukan melanggar perjanjian lisan kita. Lin Fan, gimana kalau kita nggak usah judi deh? Tempat ini adalah tambang milik Mancai. Batu-batu yang bagus pasti sudah dia pilih semuanya. Dulu kita nggak bakal dapat apapun. Dimanapun bertaruh tidak masalah. Yang penting pilih kenapa. Kamu keras kepala banget sih. Kamu dulu menang waktu judi emas. Kamu tidak pasti menang. Tempat ini adalah tambang milik Mancai. Semua batu bagus tidak ada. Kamu paham maksudku? Nona besar, tenang saja. Makanan. Coba bilang, apa taruhannya? Taruhannya sangat sederhana. Kamu menang lagi kali ini ya. Aku akan memberimu 100 juta lagi. Sebaliknya, kalau kamu kalah lagi, maaf ya. Aku akan memotong-motongmu jadi 8 bagian. Lalu direbus jadi sup untuk diminum. Taruhan ini kedengarannya lumayan bagus. Ayo, mulai saja. Aku sudah tidak sabar melihatmu kalah. Suruh forklift balik semua batu mentah. Baik, Tuan. Angkut batu-batu itu ke sini. Ayo pergi. Sekarang kamu bisa pilih batu. Hei, tapi ingat baik-baik. Meskipun kita sudah menetapkan taruhan sebelumnya, tapi batu yang kamu pilih ini tetap harus dibayar dengan uang. Tuan Mancai, kamu benar-benar pandai berbisnis. Sebelum taruhan, dimulai. Tidak lupa cari uang juga ya. Jangan banyak omong kosong. Mulai pilih saja. Harga sekarang. Harganya 500 yuan per jin. Kamu boleh pilih duluan. Baiklah. Mutasi kedua tangan. Mendeteksi informasi struktur bagian dalam. Peluang mutasi batu ini 30%. Kemungkinan mutasi batu mentah 10%. Kemungkinan mutasi batu ini 20%. Peluang mutasi batu ini tidak capai 50% loh. Tuan Mancai, tambang kalian yang luas sekali ini. Hanya pilih batu di tumpukan ini. Aku nggak suka semuanya. Kamu bisa pilih di area mereka. Tapi harganya cukup mahal. Per jin, 1000 yuan, baik. Peluang mutasi batu ini 5%. Kemungkinan mutasi batu ini 8%. Kemungkinan mutasi batu ini 9%. Aduh. Ini tak memenuhi syarat mutasi.
Tidak ada giok. Coba pilih lagi deh. Mutasi kedua tangan. Menjelajahi struktur bagian dalam. Aduh, kenapa batu ini sedingin ini? Peluang kesamaan mencapai 60%. Memenuhi syarat mutasi giok. Apakah akan melakukan mutasi? Peluang batu ini 60% loh. Batu ini bisa menghasilkan giok. Pilih kamu, berubah sekarang. Tingkat penyelesaian mutasi 100%. Bagus, selanjutnya tinggal tunggu pemotongan batu. Aduh, sial. Tanah yang tiba-tiba terasa panas. Ini kenapa sih? Apakah ada harta di bawah tanah? Pasti ada. Sebelumnya tanganku punya skill baru. Katanya bisa deteksi bawah tanah. Coba lihat, apa yang terdeteksi? Apa batu ini di bawah tanah? Kenapa bisa memancarkan cahaya berwarna tembaga? Salah, ini tembaga loh. Peluang tembaga tambang ini tinggi. 50%. Modifikasi urat tambang bawah tanah ini. Ya ampun, gila. Peluang mutasi tambang tembaga 50%. Kalau semuanya berhasil dimutasi, seluruh tambang bawah tanah ini milikku. Berarti aku bakal kaya raya dong. Hehe. Ya oke. Sepertinya aku harus cari cara dapatkan tambang tembaga. Kamu tidak apa-apa, Lin Fan. Kenapa bisa jatuh? Tidak apa-apa, tadi kaki terkilir sedikit. Kamu sudah selesai memilih batunya belum? Kalau pilihannya tidak tepat, paling buruk, kita hentikan taruhan mancai. Tenang saja, aku sudah selesai memilih. Buang-buang waktu begitu banyak. Batunya sudah dipilih belum? Aku pilih yang ini saja. Sekarang giliranmu, penampilan biasa. Warna hijau giok nggak kelihatan. Batu ini pasti tidak menghasilkan jade. Kamu yakin sudah memilih dengan benar? Hei, aku beri kamu kesempatan lagi. Yakin? Baiklah, giliran aku sekarang. Pergi ambil yang kita simpan khusus. Raja batu itu. Bawa itu bos. Heng, heng, heng. Aku akan bertaruh pada batu ini. Ini dia. Ayo kita mulai taruhannya. Tunggu dulu. Kamu ngaco banget mainnya. Yang sudah kita sepakati sebelumnya ya. Area tambang ini untuk memilih batu. Tapi malah kamu suruh orangmu mengangkut Raja batu ini ke sini. Batu ini pasti ada bagian hijau. Kamu ini kan sedang menjebak kita. Tentu saja, Nona. Taruhan batu yang kita sepakati sebelumnya tidak dibatasi oleh apapun. Lagi pula, Raja batu milikku ini adalah bahan batu dari area tambang ini. Sebelumnya, aku sudah menambangnya keluar. Hanya belum dipotong saja. Aku mengeluarkannya di saat ini sekarang. Sebenarnya, ini tidak melanggar aturan kita, kan? Kamu ini ngaco, tidak karuan. Jujur saja, babak ini aku pasti menang. Atas kalian, kalau begitu, ayo tambah taruhan sekarang. Menarik. Hadapi aku, sang Raja Singa ini. Kamu berani sekali memasang taruhan. Taruhan apa? Katakan. Aku mau bertaruh ini, kepemilikan wilayah tambang batu giok taruhan. Anak muda, nafsu kamu besar sekali. Berani-beraninya menginginkan tambangku. Iya, karena kamu sudah mengeluarkan Raja batu taruhan milikmu. Boleh dong aku bertaruh lebih besar? Lagi pula kalau aku kalah, kamu pasti akan mengambil nyawaku. Tapi nyawa kamu tidak berharga sama sekali di mataku. Alasan aku bertaruh batu giok denganmu adalah untuk mengambil kembali di arena pertandingan taruhan harga diri yang sudah kalah. Omong kosong sebanyak itu. Pada dasarnya cuma takut kalah. Tidak rela melepaskan milikmu. Baiklah. Aku mancai di Myanmar Utara lama. Belum pernah diprovokasi seperti ini sebelumnya. Taruhan sementara ini aku terima. Tapi aku mau tambah syarat setara taruhan. Syarat apa? Katakanlah. Tambang milikku ini, produksi tahun lalu puluhan juta. Tapi nyawamu tidak seharga puluhan juta. Jadi gimana? Kamu mau bertaruh tambang saya? Kalau begitu, kamu harus menyediakan aset yang setara. Saya tidak punya sebanyak itu sekarang. Tidak, kamu punya. Harta Nona dan Lan juga bernilai ratusan juta. Jadi kamu pasti mampu bertaruh. Tunggu dulu. Kamu mau memanfaatkan kesempatan ini menangkan semua aset keluarga Shan saya. Betul sekali. Kalian juga mau manfaatkan kesempatan ini untuk memenangkan tambang saya. Jadi kalau saya kalah, tambang itu jadi milik kalian. Kalau saya yang menang, aset keluarga Shan jadi milik saya. Ini baru taruhan batu yang setara.
Aku bicara dengan Miss Danlan. Lin Fan, kita tidak terima, oke? Kamu takut saya kalah? Ya, lagi pula yang dipertaruhkan adalah harta saya sendiri loh. Tidak apa-apa, percaya sama saya tidak akan kalah. Kalau kalah, aku tak punya apa-apa. Masih kata yang sama, percayalah, aku tidak akan kalah. Sudahlah, kamu selamatkan nyawaku kali ini. Kalau malam itu kamu tidak menyelamatkanku, aku mungkin sudah tiada. Itu sama saja tidak punya apa-apa. Mari kita bertaruh dengan nekat saja. Taruhan ini kami terima. Hahaha, berani sekali. Mari kita mulai taruhannya. Bawa cinciji ke sini. Ya, Kamu potong batu duluan ya. Aku ingin lihat isinya. Baik, biarkan kamu menambah wawasan. Potong saja. Warna hijau muncul. Pantas Raja Batu. Ya, sepertinya hijau dari batuku ini. Tidak kecil sama sekali. Ya Tuhan, ternyata itu adalah jenis giok es ungu violet. Hei, ini selain giok kaisar, adalah giok paling berharga. Ada banyak ahli menilai batu ini pasti punya barang bagus. Benar-benar tidak mengecewakanku. giok es ungu violet. Tamatlah. Taruhan kali ini kami akan kalah. Nona Danlan, jangan sedih begitu dong. Siapa tahu batu saya giok kaisar. Tidak mungkin. Batu raja. Ini pasti batu terbaik ditambang. Lagi pula giok kaisar. Dia dianggap dewa di dunia giok. Tidak mungkin bisa dipotong dengan mudah. Ini batu giok ungu es. Hei anak muda, kamu menyerah kan? Batu saya belum dipotong. Kenapa harus menyerah? Potong saja batu ini. Orang tidak mengerti sampai melihat bukti. Potong batu ini sekarang. Batu macam ini tidak ada hijau di permukaan. Pasti tidak ada apa-apa. Sepertinya. Keluar warna hijaunya. Tapi meskipun sudah keluar hijau, terus gimana? Ini hanya jade jenis bean grade terendah. Warna hijau, cerah, dan segar ini. Seolah mata air pegunungan mengalir keluar. Di dalam batu ini. Bahkan benar-benar mengeluarkan giok kaisar. Giok kaisar. Mensai benar-benar kalah di sini. Lin Fan, kita menang. Menang. Saya bilang, kita menang kan? Kali ini kamu percaya kan? Ya, percaya. Tidak menyangka kamu sehebat ini. Apa keberuntungan sialanmu, bocah? Batu bahan yang biasa-biasa saja ini, mana mungkin bisa dipotong giok kaisar? Bagaimana caramu memotongnya sampai dapat itu? Ini menunjukkan pilihanku. Sesuai perjanjian taruhan. Violet Type D lawan giok kaisar. Siapa menang? Siapa kalah? Tidak perlu jelaskan lebih lanjut kan? Tuan Mancai. Aku kalah 2 kali hari ini. Aku tidak terima. Aku yang Raja Singa ini. Kenapa bisa kalah dari kamu sih? Karena kamu adalah antagonis. Kamu bukan tokoh utama. Kamu tidak punya cheat. Jangan banyak omong kosong. Sesuai aturan perjanjian taruhan. Sekarang pemilik tambang ini adalah aku. Ini. Gimana Pak Mancai? Mau ingkar janji? Kalau saya ingkar janji, apa yang bisa kalian berdua lakukan? Ini adalah tambang milikku. Ini wilayahku. Cuma dengan satu perintahku, mereka akan mencabik kalian berdua. Ayo, siapa yang bisa membunuh kedua orang ini, aku beri dia ayam malam ini. Dan bonus tambahan 1 juta. Hei, jangan dengarkan omongannya. Ada paha ayam. Dan juga 1 juta. Saudara-saudara, maju, pukul dia. Kamu bawa orang sebanyak ini, kita tidak bisa melawan mereka. Tidak apa-apa, tenang saja. Aku sudah nasihat, kalian tidak dengar. Sekarang aku cuma bisa pakai tinju. Pria ini ganteng banget sih. Dia jatuhkan puluhan orang cuma 1 pukulan. Sepertinya tadi ada yang memujiku, ganteng. Hebat banget cuma bisa berkelahi. Pergi. Tunjukkan pada mereka siapa kita. Gimana? Mancai tidak bisa menang? Kita siap pakai pistol? Kalau mereka membunuh kita, kamu takut keluarga kami mencarimu minta pertanggungjawaban kamu. Konsekuensi ini sanggup kamu tanggung? Apa yang kamu bilang benar. Kalau aku bunuh kalian berdua, pasti keluarga Shan akan cari aku. Tapi, nggak ketemu mayatnya. Bukannya nggak ada bukti lagi dong? Tembak mati mereka berdua. Kalau nggak bisa hancurkan peluru, buat apa tanganku super kuat disimpan? Masih ada gunanya apa? Hancurkan.
Tinju bocah lebih hebat dari menangkap pedang tangan kosong. Dia bisa hancurkan peluru pakai tinjunya. Bocah ini monster apa sih? Peluru ternyata bisa juga dihancurkan pakai tinju. Bahan apa tinju kamu? Ternyata satu tinju bisa hancurkan peluru. Ini hasil latihan tubuh sempurna. Jangan bilang hancurin peluru, bahkan seluruh area tambang bisa dibalik-balikan sampai kacau balau. Kamu hebat banget sih. Kenapa kamu jalan mendekati aku? Diam di situ, jangan bergerak. Kalian berdua bengong, ngapain? Tembak dia terus. Tuan Wansai, dia bisa menghancurkan peluru dengan tinjunya. Tembak lagi juga tidak ada gunanya. Menurutku, kita lebih baik menyerah saja. Ampun, Tuan Lin, tadi Tuan Mancai suruh tembak. Kalau kamu marah, Kamu tuntut dia saja. aduh, dua orang tidak guna. Keberanian kalian langsung hancur ketakutan begitu. Hei. Hebat, kakak besar sebenarnya. Sebenarnya keberanianku juga sudah hancur ketakutan olehmu. Kenapa cepat sekali berlutut? Di mana sifat sombongmu tadi? Sudah hilang karena ketakutan olehmu. Jangan dipukul. Jangan pukul lagi. Aku menepati taruhan kita sebelumnya. Tambang judi batu giok ini sekarang sudah menjadi milik Anda. Benarkah? Benar. Sekarang aku suruh orang menyusun surat perjanjian. MPH. Sudah. Tuan Li, tambang ini sekarang sudah milikmu. Kalau begitu, tambang ini milikku sekarang. Lalu kenapa orang asing sepertimu? Cepat minggat sana. Iya. Saya pergi sekarang juga. Hei. Pria yang hebat. Wah, cepat banget punya usaha sendiri. Sekarang tambang ini milik saya. Saya tidak punya pengaruh. Jadi kita butuh Nona dan Lan. Kamu. Tidak apa-apa, kamu kan pernah menyelamatkan nyawa saya. Sekarang bahkan membantu saya menyelamatkanmu. Memenangkan kembali uang saya. Semua koneksiku bisa kamu pakai. Orang-orang di depan kita sekarang, mereka, kalau tebakan saya tidak salah, semua ditangkap secara acak. Apa rencana kamu untuk mereka? Semua Preman Mancai sudah pergi. Aku bisa kirim orang awasi kamu. Tambang ini. Berikan kebebasan kepada mereka. Benar kan? Kamu mau memberikan kebebasan kepada kami? Benar, saya beri kalian kebebasan. Tapi kalian mau tinggal di sini? Aku bisa penuhi kebutuhanmu sehari-hari. Bahkan bisa kasih kalian penghasilan layak. Silakan pilih sendiri. Kami ingin kebebasan. Baik, mulai sekarang. Kalian sudah bebas. Bisa pergi dari sini sekarang. Pulang ke rumah, kita sudah bebas. Kita sudah bebas. Wah, kamu pria baik hati ya. Hei, aku dulunya pencari emas. Pahami rasa bebas mereka. Sudah, kamu bisa pergi sekarang. Kenapa? Aku harus meninggalkanmu. Tidak meninggalkanku, gimana menambang tembaga botak, lalu mengeluarkannya. Kamu tidak mau pergi, lalu apa yang kamu lakukan? Sudah jam segini loh. Bagaimana kalau kita pergi makan? Kamu tidak lapar? Makan Aku belum lapar. Bagaimana kalau lain hari saja? lain hari menyebalkan. Tapi kamu pernah menyelamatkanku. Aku bisa menerima permintaanmu. Apa? Sudahlah, kalau aku sedikit suka padamu, aku nggak akan seaktif itu. Pergi. Nona besar. Ini mau ngapain? Aku ada urusan nanti. Bukannya sudah bilang ganti hari lain? Kenapa? Kok malah tidak ganti hari lagi? Nona besar. Jangan salah paham ya. Bukan maksudku begitu. Salah paham atau tidak, sudah jadi begini juga. Kenapa? Kamu tidak mau makan? Wanita benar-benar merepotkan. Buang-buang waktuku. Ganggu aku cari uang. Pria ini sebenarnya maksudnya apa sih? Pingsankan aku. Kirain mau mulai makan aja. Dia menolak keuntungan yang jelas.
Aku harus lihat. Tengah malam, gak tidur. Mau ngapain sih sebenarnya? Lubang tambang ini panjangnya 2000 meter. Lebarnya 2000 meter. Coba lihat jangkauan mutasi tanganku. Tangan bermutasi. Tambang tembaga sedang bermutasi. Proses mutasi 60%, 80%, 100%. Mutasi selesai. Cakup area tambang tembaga. Panjang 1000 meter, lebar 1000 meter. Astaga, bisa mencakup 1000 meter. Ini keren banget sih. Harus cepat gali lubang tambang ini. Kalau gitu, aku jadi orang kaya. Mutasi tangan naik level lagi. Keahlian baru terbuka. Perbaikan tangan. Apa maksudnya perbaikan tangan? Bisa memperbaiki apa sih? Sesuai namanya. Bisa perbaiki barang antik pecah. Membuatnya mencapai tingkat yang sempurna. Tapi syaratnya barang antik itu asli. Wah, ini keren banget. Keahlian memperbaiki barang antik. Aku suka banget. Siapa di sana? Keluar sekarang. Ini aku. Nona Danlan, kenapa kamu ada di sini? Bukannya aku sudah memingsankan wanita ini? Kok bisa ikut ke sini? Itu. Tadi kamu memang memingsankan aku. Aku bangun. Kamu tidak ada. Aku ingin lihat di mana kamu. Nggak nyangka kamu ada di sini. Itu, Tengah malam, kamu ngapain di sini? gimana ya cara jelasin ini? Aku khawatir tambang tembaga bawah tanah. Gimana cara mengeluarkannya? Mending manfaatkan latar belakang Danlan aja. Oh, sebenarnya. Aku menemukan satu lokasi di sini, yaitu tambang tembaga bawah tanah. Tambang tembaga apa? Ya, ini alasan aku dan Mancai tambah taruhan dadakan. Astaga, Lin Fan, keberuntunganmu gila banget sih. Sekarang tambang tembaga harganya sangat mahal. Harganya hampir melebihi tambang emas. Lagi pula, produksi tambang emas setahun cuma sedikit banget jumlahnya. Tembaga ini lebih bernilai jelas. Kalau benar-benar bisa ditambang nanti, kamu pasti untung besar banget. Ya, aku juga berpikir begitu. Kalau gitu, kita kerjasama ya. Kita tambang, habis tambang tembaga ini, gimana? Nanti aku yang tanggung semua tenaga. Kau beri aku sebagian laba. Bagaimana? Berapa keuntungan yang kamu mau? Gimana kalau bagi 2 sama rata? Nafsu kamu besar juga ya. Tambang tembaga ini yang aku temukan. Kamu berani minta sebanyak itu? Aku bantu sepenuhnya. Kalau gitu, aku cari mitra lain. Myanmar Utara bukan monopoli. Ya udah, aku mundur selangkah lagi. Bagi untung 40,60. Bagi untung 20,80. Gimana kalau 30,70? 20,80. Kamu bener-bener cuma mikirin uang doang. Oke, 20,80? Ya, 20,80. Sisanya nanti aku yang atur. Oke. Gua kalah judi tadi. Malam ini kabar tembaga di bawah tanah tersebar. Apakah kabar itu benar? Kabar itu benar. Sekarang wilayah utara Myanmar, banyak wheel loader, alat berat menuju lokasi tambang, bersiap untuk melakukan penambangan skala besar. Tuan Mancai, kali ini kita rugi banyak sekali. Segera kumpulkan semua orang. Gua bakal ambil kembali tambang kita. Kita beneran mau merebutnya kembali. Tinju Lin Fan itu sangat keras loh. Apa gunanya tinju keras? Bayar untuk menyewa tentara bayaran. Suruh mereka bawa RNG ke sini. Gua nggak percaya. Tinjunya bisa menghancurkan peluru. Bahkan bisa menghancurkan RNG. Baik. Gimana Lin Fan? Kemampuan gerak kue lumayan kan? Cuma perlu 1 telepon. Hampir semua mesin Myanmar Utara datang. Jujur saja, Nona dan Lan, kemampuan gerak kamu emang bagus. Tapi gerakannya terlalu mencolok. Awalnya gue berencana menambang secara diam-diam. Tapi setelah kamu lakukan ini, hampir semua orang tahu sekarang. Kamu nggak takut ada yang ngincer? Nggak apa-apa. Siapa yang berani mengincar? Apa dia nggak takut otoritas saya? Hahaha. Semua berhenti kerja sekarang. Siapa yang masih mau lanjut kerja, aku tembak mati dia. Mancai. Apa maksudmu bawa orangmu kemari? Apalagi maksudnya? Kamu tidak lihat suasana besar ini? Aku mau tambang ini. Direbut kembali. Kalau kamu tidak mau memberikannya, orang-orangku ini kalian berdua akan jadi bolong-bolong. Walaupun tinju kamu bisa menghancurkan peluru, tapi bisakah menghancurkan peluru? Hahaha. Mancai, kamu tidak tahu malu ya? Kamu sudah kalah tambang ini padaku. Sekarang masih mau merebutnya kembali? Kalau reputasi ini tersebar, nama baik Mancai di segitiga emas.
akan hancur total. Kemudian kalau kamu ingkar janji lagi, siapa yang berani berbisnis denganmu? Bocah, aku tidak terpengaruh omong kosongmu itu. Sekarang hanya ada satu jalan. Entah serahkan tambang itu padaku, atau RNG hancurkan kamu, rebut tambang ini. Orang tak tahu malu. Aduh, jangan gitu dong. Aku orangnya masuk akal kok. Yang kalah siang hari adalah hak tambangmu. Tidak kalahkanmu hak tambang bawah tanah. Aku ambil hak tambang bawah tanah. Ada masalah? Kamu jelas-jelas dengar kabar bahwa sekarang di bawah tanah ada tambang tembaga. Sekarang mau merebutnya kembali. Jadi mau merebut secara paksa ya. Aku sekarang langsung telepon. Hari ini aku pasti akan melawan kalian sampai akhir. Berani telepon? Silakan saja telepon orang datang. Asal kamu tidak mau kepalamu. Pecah, dasar tidak tahu malu. Ini perjanjian hak tambang bawah tanah. Asalkan kamu tanda tangani ini, keamanan kamu dan Nona Danlan tidak akan terancam. Sebaliknya, hasilnya tidak perlu aku jelaskan kan? Aku hajar kamu. Hei bocah, jangan paksa aku. Kalau berani bunuh aku dong. Kedua tanganku sangat kuat. Bisa menghancurkan peluru, tapi nggak yakin bisa hancurin peluru. Lagi pula ini adalah dunia yang gila. Nanti saat bertarung, kita coba saja. Paling cuma mati aja. Bagus Lin Fan. Kau pria paling aro. RNG menargetiku, aku tak takut. Tampaknya harus kasih kamu pelajaran deh. Tembak dia sekali. Hancurkan dia sampai remuk. Setelah dia mati, kita ambil alih tambang ini kembali. Oke. Siapa berani ganggu Lin Fan? Hong Kui. Hei, ini Kak Jin Sanjiao. Angin apa yang membawa Anda datang ke tambang milikku? Kamu tahu aku bos Golden Triangle. Kalau begitu orangku, kamu berani sentuh juga? Aduh kamu. Orangmu? Siapa? Siapa itu? Siapa lagi coba? Lin Fan. Ah, Benarkah? Lin Fan adalah orang Anda? Ini salah paham besar. Kita satu keluarga kok. Aku minta maaf atas kesalahanku. Aku memohon maaf. Ini asal-usul Lin Fan itu apa sih? Bahkan sampai bisa dengan Hong Kui. Orang dunia lain ini berhubungan. Aku masih berani menyinggung Danlan, tapi aku tak berani menyinggung Hong Kui. Lin Fan. Kamu kenal bos Golden Triangle? Ah, ini mah. Susah dijelasin sebentar. Apa wanita ini belum melepaskan aku? Kenapa setelah lama tidak bertemu? Rasanya agak asing ya. Kalau bukan aku datang tepat waktu, kamu diincar tentara bayaran Manchai, ditembaki habis. Meskipun kamu tidak datang, aku juga bisa atasi ini. Oh iya, aku sudah mengawasimu beberapa hari ini. Setiap gerak-gerikmu. Coba tebak, aku datang ke sini buat apa? Hong Kui, apa yang mau kamu lakukan? Nggak ada apa-apa, cuma merasa kamu orangnya cukup baik. Pria ini, aku lindungi. Dan perjanjian kalian siang tadi. Yang itu, tanah ini tetap milik Lin Fan. Bawa orang-orangmu minggat cepat. Iya, aku langsung pergi sekarang. Langsung pergi. Ayo pergi. Aku kan sudah selesaikan masalahmu. Gimana? Mau makan bareng aku nggak? Nggak tertarik? Kalau begitu, aku akan pakai sedikit taktik. Nona Hong Kui, ini tidak pantas ya. Kamu memukul Lin Fan tanpa izinnya. Bukankah ini perampokan terang-terangan? Aku mau bilang satu hal padamu. Lin Fan, pria yang aku suka. Kalau kamu bicara satu kalimat lagi, hati-hati, aku kasih keluarga. Dan kamu sedikit masalah kecil. Hong Kui, apa maksudmu ini? Kamu suruh orang buat aku pingsan, lalu ikat aku di sini. Kamu
Masih tidak paham maksudku? Apa yang aku lakukan? Tidak lain, cuma buat kamu paham. Aku bisa melepaskanmu pergi, memberimu kebebasan. Aku juga bisa menangkapmu, tentu saja. Dan mengendalikanmu. Jadi deh, orang bijak menyesuaikan situasi. Hong Kui, kamu benar-benar lucu banget. Kamu rasa kamu hebat banget ya? Pikir dengan mengikat keempat anggota tubuhku. Aku nggak bisa berbuat apa-apa, gitu. Terus apa lagi? Sampai sekarang kamu masih belum sadar. Aku bisa buat dia tidak ganggu kamu. Itu sudah membuktikan kekuatanku. Tapi meskipun aku suruh orang mengikutimu, aku tetap belum paham gimana caramu. Bagaimana barang antik palsu jadi asli? Kemudian bersinar di pertemuan Batu Gio. Semua ini bukti kamu sulit ditebak. Jadi, kerjasama denganku ya. Nanti kamu akan kaya raya. Aku sudah bilang ke Red Kui. Aku suka kebebasan. Benci bergantung. Jadi, menolak aku lagi ya? Iya, Kalau gitu aku terpaksa pakai cara keras. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Setuju sama aku? Kalau enggak, aku bikin bagian ini selamanya. Gak bisa keras lagi. kamu mau kastrasi aku? Iya, aku hitung sampai 3. 3. Aku nggak akan setuju. Kalau begitu, aku populer. Hal yang tidak bisa aku dapatkan, orang lain juga tak dapat itu. Aku, kamu. Kenapa tenagamu sebesar ini? Bahkan tali pun bisa kamu putuskan. Kalau kamu benar-benar memperhatikanku dengan saksama, kamu pasti tahu kedua tinjuku bisa menghancurkan peluru. Apalagi tali sepele ini. Kalau begitu, kamu sehebat ini, mendingan taklukkan aku saja. Aku tidak akan menaklukkanmu, wanita sepertimu. Sekarang, aku hanya ingin membunuhmu. Ayo, tusuk aku sampai mati. Tusuk aku sekarang juga. Kenapa? Takut? Ayo, ini pisau untukmu. Bunuh aku. Hong Kui, kamu benar-benar penyimpang. Mulai sekarang kita tidak saling ganggu. Kalau kamu berani ganggu aku lagi, aku benar-benar akan membunuhmu. Hong Kui, tusukan ini hanya peringatan. Jangan kira aku cuma menakut-nakutimu. Lin Fan, apa yang salah denganku? Kamu tak mau bekerja sama denganku. Aku pasti nggak akan melepaskanmu. Tunggu aja. Nyonya Bos, aku lihat Lin Fan. Anak itu baru saja pergi. Mau kita halangi dia nggak? Nggak apa-apa. Terus pantau pergerakan Lin Fan dengan ketat. Baik. Syukurlah, Lin Fan akhirnya keluar. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kenapa kamu bawa banyak orang gini? Bawa banyak orang buat apa sih? Kita nunggu di sini sampai pagi. Aku nggak berani masuk nyelamatin kamu. Hanya menunggu, berdoa aman. Kenapa kamu khawatir banget sama aku? Hubungan kita cuma kerja sama doang. Karena kamu yang udah nyelamatin nyawaku. Ya, aku khawatir sama kamu dong. Aku punya aura protagonis. Lihat, aku nggak kenapa-napa. Kita bisa pergi dari sini sekarang. Ini kacau banget. Pelayan menelepon, tuan tua dalam bahaya. Apa yang terjadi? Aduh, aku juga nggak tahu. Dia nggak ngomongin detail di telepon. Kabarnya kejadian itu di kediaman Jenderal Nuba. Jenderal minta bawa harta tebus kakek. Kalau tidak, tembak kakek. Apa yang terjadi sih? Kakek selalu sangat berhati-hati dalam berperilaku. Dia tidak ganggu orang panglima perang. Ayo kita lihat rumah jenderal itu. Ya, baik. Aduh, Aduh. Kakek, cucu, sayang, kamu akhirnya datang juga. Kakek hampir ketakutan setengah mati. apa yang sebenarnya terjadi? Tadi pagi sekali, Jenderal Nuba memintaku datang ke kediamannya. Tidak sengaja, aku memecahkan vasnya. Itu adalah vas antik. Bukan cuma hiasan biasa. Jenderal Nuba, walaupun kakekku tak sengaja pecahkan vasmu, tapi jangan sampai dia ditembak. Lagi pula, harga vasmu berapa sih? Nona Danlan, itu vas pisang ayam 7 warna. Itu adalah vas favoritku. Nilainya mencapai miliaran. Kamu bilang tidak berharga? Vas pisang ayam 7 warna.
Kakek, botol ini sangat mahal loh. Kenapa kamu nggak sengaja memecahkannya? Iya. Jenderal Nuba maksa aku lihat. Terus aku ambil buat lihat. Tapi pas baru dipegang, badan botolnya licin banget. Terus jatuh ke lantai. Badan botolnya licin banget. Apa kamu sengaja ngejebak kakekku? Nona Danlan, perkataanmu itu bikin banyak tafsiran loh. Apa aku perlu ngejebak kakekmu? Dia yang memecahkannya. Pasti dia yang memecahkannya. Harus ganti rugi. Kalau enggak, ganti rugi di depan matamu. Tembak mati kakekmu. Kamu mau minta ganti rugi berapa? Semua aset tuan rumah kalian. Mendingan kamu langsung merampok aja. Nona Danlan, kalau melakukan hal seperti ini, jangan salahkan aku yang tidak masuk akal nanti. Cuma vas bunga doang kan? Nggak perlu bikin suasana tegang banget. Nggak perlu angkat. Kamu itu barang apa sih? Kamu nyelipin omongan? General, maksud saya adalah, kalau saya bisa memperbaiki vas ini, apakah urusan ini selesai ya? Oh, anak muda. Apa yang kamu katakan itu serius? Serius? Baik. Kalau kamu bisa memperbaiki vas ini, aku akan bebaskan Danlan dan kakeknya. Aku juga akan memberimu hadiah uang. Berapa hadiahnya? Benar orang yang suka uang. Saya suka itu. Saya bisa memberimu 100 juta. Tapi kalau kamu tidak bisa memperbaikinya, pistol saya akan tembakmu jadi sarang tawon. Tidak masalah. Lin Fan, aku tahu maksudmu. Tapi saat seperti ini bukan waktunya bagimu untuk pamer keberanian. Kalau tidak pamer keberanian bisa apa? Mereka sudah mengarahkan pistol ke arah kamu dan kakekmu. Apa aku bisa biarkan mati? Namun vas itu sudah hancur berkeping-keping. Bagaimana kamu bisa memperbaikinya? Kamu jangan urus ini. Saya pasti bisa memperbaikinya. General Luba, saya bisa memperbaiki vas ini. Tapi saya butuh kamar tersendiri. Orang lain dilarang masuk. Boleh, saya kabulkan untukmu. Permintaan ini, kamu tak bisa kabur dari kamarku. Siapkan kamar tunggal untuknya. Siap. Cucu kesayangan, siapa pria ini sebenarnya? Dia berani bilang bisa memperbaiki vas. Kakek sebelumnya pernah bilang ke kamu loh. Dia orang yang selamatkanku. Hanya saja kalian belum pernah bertemu. Keberaniannya patut diacungi jempol. Tapi, apakah dia bisa memperbaiki vas bunga? Aku nggak tahu. Dia tidak memberitahuku sebelumnya bahwa dia bisa memperbaiki vas bunga. Kalau dia tak bisa perbaiki vas, itu berarti kita yang menyalahkannya. Bahkan bisa jadi nyawanya melayang. Nanti hatiku nggak akan nyaman. Hanya bisa berdoa. Keahlian mutasi tanganku naik level. Katanya bisa memperbaiki barang antik, tapi syaratnya barang antik asli, ya. Semoga barang antik ini benar-benar asli. Meskipun ini membantu Danlan, aku ingin kenal General Nuwa juga. Tak ada yang berani ganggu aku. Hahaha. Kedua tangan, dada, dan perut. Biarkan aku lihat keajaibanmu. Waduh, ini luar biasa banget. Wow, vas ini sudah diperbaiki. Botol pisang ayam warna-warni selesai diperbaiki. Membuka keahlian baru untuk kedua tangan. Mendeteksi harta karun langka dari alam. Wah, keahlian tanganku naik level. Ternyata berhasil buka deteksi harta langka. Keahlian ini gokil banget. Tapi sekarang selesaikan barang antik ini dulu. Aku nggak tahu barang antik ini bisa diperbaiki dengan baik. Kalau nggak bisa diperbaiki, ribet banget. Kekhawatiranmu benar. Jika dia tidak memperbaiki hari ini, bukan hanya barang antik itu, aku akan menembaknya
mati. Kamu dan cucumu juga akan mati. Ternyata benar tidak berhasil diperbaiki. Sekarang kita pasti bakal ditembak mati. Maaf, aku yang membuatmu terlibat masalah. Anak muda, kamu benar-benar tidak berhasil memperbaiki barang antik milikku. Ternyata kamu cuma omong besar saja. Kalau vas bunga belum diperbaiki ya. Lalu apa ini? Ayam warna-warni. Botol pisang. Ini benar-benar botol pisang ayam warna-warni. Bagaimana kamu bisa memperbaikinya? Tadi kita baru masuk ruangan ini. Cuma waktu 2 menit. Wah, ajaib banget. Vas antik ini berhasil diperbaiki. Lin Fan, gimana kamu bisa? Lakukan dengan kedua tanganku sendiri. Cuma sebuah vas doang. Hal yang sangat gampang aja. Ini tidak mungkin. Vas antik ini tadi masih hancur berkeping-keping. Bahkan orang paling hebat sekalipun gak mungkin bisa diperbaiki cepat. Persis sama sekali. Anak muda, kamu bawa barang palsu buat bohong aku? Jenderal Nuba, ini kan wilayahmu sendiri. Kalau aku berani menipumu, bukannya kepalaku bakal dipenggal? Kalau kamu masih tidak percaya, bisa cari ahli untuk memverifikasinya. Tidak perlu. Aku sendiri adalah ahli barang antik. Aku sudah memeriksa barang ini. Ini asli. Tapi, yang membuatku penasaran adalah gimana kamu bisa memperbaikinya sampai utuh dalam waktu singkat. Dengan kemampuanmu sendiri, sekarang aku semakin suka sama kamu. Anak muda, mau kerja bareng aku? Jenderal Luba. Saya orangnya lebih suka kebebasan, tidak suka dibatasi. Jadi ya sudahlah. Baik. Bawa cek 100 juta untuknya. Jenderal Luban, aku nggak mau uangmu, serius. Lalu apa yang kamu inginkan? Jenderal Nuba, aku ingin berteman denganmu, menjadi saudara akrab denganmu. Anak muda, kamu tidak mau bayaran dariku. Hanya untuk berteman denganku, kamu sangat berani dan tegas. Di segitiga emas, teman saya hanya orang setara status. Tapi aku sangat menghargai kemampuanmu. Aku terima kamu sebagai temanku. Mulai sekarang aku adalah kakak tertua. Kamu adalah adiknya. Kalau ada kesulitan, ingat sebut saja namaku Nuba. Oh baik kakak. Cucuku, temanmu hebat sekali. Wah, dia berteman dengan Nuba ya? Iya, aku benar-benar senang untuknya. Pergi siapkan jamuan pesta. Aku ingin untuk saudaraku Lin Fan mengadakan jamuan pesta. Aduh, tidak perlu makan bersama lah. Aku ada urusan mendesak hari ini. Aku pergi duluan. Kita bertemu lagi lain hari ya. Terserah, antar tamu keluar. Rencana jenderal yang sehebat ini terus dirusak bocah itu ya. Iya sih, manfaatkan vas pecah, ambil aset keluarga. Tak sangka Danlan punya ahli perbaiki barang antik. Jadi, bawa beberapa orang ya, untuk membunuh Lin Fan secara diam-diam. Bodoh kau. Karena kita sudah jadi saudara. Sudah berteman dengannya. Jadi tidak perlu lagi bermusuhan. Lagi pula, aku tiba-tiba merasa Lin Fan sangat menarik. Bisa perbaiki dalam 2 menit saja. Vas ini, orang ini punya kemampuan luar biasa. Berteman dengannya. Siapa tahu nanti dia bisa membantu saya dengan sepenuh tenaga. Saudara Lin, saya angkat gelas untukmu. Aduh, kalau bukan kamu kali ini, mungkin saya sudah ditembak mati. Pak Tua, Anda terlalu sopan. Saya dan Danlan adalah teman. Untuk hal yang kalian hadapi, saya pasti bantu sebisa mungkin. Adik muda, saya angkat gelas lagi untukmu. Meski keluarga Tan kita kaya raya, tapi di depan para jenderal konglomerat ini masih penurut. Tidak sepertimu yang memperbaiki vas bunga bisa langsung berteman dengan Jenderal Nuba. Terlihat pikiranmu sangat jernih. Kamu sangat berbakat, bisa berkembang. Ayo, aku minum, kamu bebas saja.
Kakek, aku tidak bisa minum lagi. Minum 1 gelas lagi. Aduh, kakek. Kakek sudah membuat Lin Fan mabuk. Kalau dia tidak mabuk, bagaimana kamu bisa dapat kesempatan? Kakek, apa maksud ucapan kakek tadi? Anak konyol, kamu bahkan tidak bisa menangkap maksudnya. Aku bicara terus terang saja padamu. Dia bisa memperbaiki vas dengan cepat. Wah, dia beda dari orang biasa. Dan sebelumnya, aku dengar dia selamatkan nyawamu. Bahkan dia juga menemukan tambang tembaga. Semua hal ini cukup untuk membuktikan pemuda ini tidak biasa sama sekali. Kakek, aku tahu itu. Dari awal, aku juga merasa dia sangat misterius. Sebelumnya, aku sudah menunjukkan kepadanya maksud perasaanku itu, tapi dia memukulku sampai pingsan. Anak ini cowok lurus ya. Cucuku perempuan secantik ini. Dia bahkan tidak tertarik sama sekali. Hehe. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bukankah dia sudah mabuk? Kalian tinggal bikin nasi jadi bubur aja. Ah, Ini benarkah aku harus seaktif ini? bukan soal proaktif. Lelaki ini berteman dengan Jenderal Nuba. Kita juga harus ikut naik. Ayo. Cucuku sayang, semua persiapan sudah lengkap. Hanya kurang 1 langkah lagi. Kakek tinggal menunggu gendong cucu nanti. Kali yang lalu, kamu sangat aktif sampai memukulku pingsan. Kali ini, kakek yang menyuruhku untuk aktif lagi pula. Kamu tidak akan memukul sampai pingsan. Aku lagi, kan? Apa yang terjadi? Kenapa Nona dan Lan bisa tidur bersamaku? Pakaian saya hilang. Loh, kok pakaian dia juga hilang? Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Kamu sudah bangun. Kamu sudah bangun? Oh iya, apa yang terjadi semalam? Kenapa pakaian kita berdua sama-sama hilang? Kenapa masih diranjang? Kejadian semalam itu. Kamu tidak ingat sama sekali? Iya, tidak ingat. Oh, begitu ya? Biar saya bantu kamu ingat kembali. Semalam kan, kamu mabuk minum bareng kakek saya. Terus gimana? Lalu saya bantu kamu keranjang. Kamu mulai tidak terkendali setelah mabuk. Lalu, kamu mendorongku ke tempat tidur. Kamu mulai, lalu saya. Aduh, minum alkohol benar-benar bikin masalah. Hei, kamu pakai baju buat apa? Jangan-jangan kamu mau pakai baju, terus lupa tanggung jawab begitu saja? Aku bukan tipe orang itu loh. Lin Fan. Bukan, menantu saya. Kamu tidak perlu tegang begitu. Soal kamu bersama cucu perempuan saya. Aku sangat setuju. Ayo minum sup zakar sapi ini. Keluarlah. Apa yang perlu malu sih? Aku bahkan tidak malu. Aku si kakek ini. Tidak perlu banyak bicara. Kita semua sudah banyak pengalaman hidup. Aku jujur padamu. Keluarga. Dan kita juga orang Daxia. Kita cuma menetap di sini. Kalau kamu mau, harta keluarga. Dan cukup untuk cucu perempuanku warisi bersama-sama. Bahkan bisa dibawa ke Daxia loh. Ada keberuntungan sebaik ini?
Wah, kamu minum kayak harimau kecil. Pasti sekarang hatimu senang banget kan? Tapi, ada satu hal aku mau jelasin dulu ke kamu. Tambang milik keluarga dan kita berbeda dengan tambang milik orang lain. Kita ini memberikan kebebasan kepada para penambang emas. Lagi pula, kita juga memberi mereka gaji. Bagus sekali ya. Kakek, buruk banget. Tambang keluarga kita ada masalah besar. Masalah apa yang terjadi? Kamu tidak tahu aturan sama sekali? Kakek, aku yang salah. Tidak memperhatikan situasi. Tapi kali ini Anda harus lihat. Saat tambang sedang menambang emas, tiba-tiba runtuh dan terbuka sebuah gua. Banyak orang mengira ini makam. Tapi orang itu tak pernah keluar. Bahkan dari dalam terdengar suara hantu menakutkan. Para pekerja bilang ini lubang hantu. Parah sekali. Aku segera pergi melihatnya. Aku ikut juga. Bos Dan, akhirnya kamu datang juga. Silakan lihat segera. Lubang retak tiba-tiba ini aneh banget. Ya, 2 orang jatuh tadi. Lalu seluruh tubuhnya terkorosi seperti asam sulfat. Apakah kita tadi melihat cakar tengkorak di lubang? Mereka ingin menarik kita jatuh. Iya, benar sekali. Sangat mengerikan. Pak Dan, kami tak berani. Tolong hitung gaji kami ya. Kalian semua jangan tegang. Aku lihat dulu apa yang terjadi. Di dalam ini gelap sekali. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Ini gua vertikal yang sangat dalam. Apa yang terjadi? Kenapa kedua tanganku tiba-tiba terasa sangat panas menyengat? Aku baru dapat skill baru. Mendeteksi harta karun langka dari alam. Tangan ini bantu aku mendeteksi. Ada harta langka di lubang ini. Ini rumput 7 daun 7 warna. Masih ada binatang buas yang menjaga. Apa isi lubang ini sekarang? Kita juga tidak bisa menebaknya. Aku mau tahu isi di dalamnya. Siapa yang turun menyelidiki? Aku bisa membayar kalian. Walaupun dibayar, kami tidak berani turun. Lagi pula, nyawa jauh lebih penting. Beberapa orang sudah jatuh sebelumnya. Sekarang hidup atau mati tidak jelas. Siapa tahu itu sarang monster. Kami tidak mau jadi tumbal sia-sia. Iya benar, mana ada monster. Jangan menakuti-nakuti diri sendiri. Lebih baik aku turun untuk melihatnya. Kamu turun? Tidak boleh. Tidak boleh. Apa hal aneh di gua ini? Tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau kamu tak bisa naik lagi, bagaimana aku bisa hidup nanti? Tidak apa-apa. Pengetahuanmu tentang aku masih belum cukup dalam. Nanti kamu akan menyadari bahwa aku masih ada kekuatan dewa lebih banyak. Jangan sok jago deh. Ada orang lain jatuh lagi. Lubang tanah ini perlahan-lahan semakin melebar. Retakan lubang tanah ini tidak stabil. Cepat cari tangga. Cepat cari tangga. Aku sendiri turun cek situasi. Biar aku saja yang pergi. Kalian berdua jangan tegang. Tenang dulu sebentar. Hei. Ini loh. Kakek, kamu kenapa? Ada apa sih? Kenapa tiba-tiba muntah darah? Nggak apa-apa. Ini penyakit lamaku. Darahnya banyak. Sudah terbiasa muntah-muntah gitu. Penyakit lama apa sih? Kenapa aku nggak tahu sebelumnya? Kamu punya kebiasaan muntah darah. Ayo, pergi ke rumah sakit dulu. Kalian berdua. Jangan sekali-kali turun. Telepon polisi dulu biar polisi datang. Kakek tua, jangan memaksakan diri lagi. Tubuhmu butuh dirawat di rumah sakit. Ini sama sekali bukan penyakit lama. Aduh. Dirawat di rumah sakit. Hanya bisa beli hidup lebih lama. Nggak akan bertahan beberapa hari lagi. Lagi pula, nggak ada rumput 7 warna. Hanya bisa menunggu mati saja. Menghabiskan uang untuk mengobati penyakit. Rumput 7 daun warna-warni. Kakek, ada apa sih? Tidak apa-apa. Katakan yang sebenarnya. Tadi aku sudah dengar semuanya. Ini. Baiklah, kakek sebenarnya kena penyakit aneh. Dokter bilang butuh 7 daun ajaib. Kalau tidak, hidupmu sebentar lagi. Tidak ada yang tahu. Kapan dia jatuh pingsan. Rumput 7 daun warna-warni. Ini bahan obat herbal, langka banget. Mana bisa kita cari ini? Dan rumput ini yang terbaik. Tumbuh dengan 7 helai daun. Setiap daun punya efek penyembuh ajaib. Harganya melonjak tinggi di pasar gelap. Sekarang tak ada pembeli. Aku tahu di mana ada. Aku turun untuk memetiknya. Langsung turun begitu saja. Orang ini sih gila banget. Apa yang mau kamu lakukan? Kamu mau lompat ke bawah juga? Kakek Lin Fan sudah melompat. Aku pasti akan menemaninya.
Tak ada yang menyangka kamu mau lompat ke bawah kalau sampai terjadi hal buruk. Aku kehilangan anakku. Kamu, Pasti tidak boleh lompat ya, kakek. Tapi tadi Lin Fan sudah bilang, lubang ini ada rumput 7 daun berwarna-warni itu. Ada atau tidak? Aku tak biarkan dia sendirian berisiko. cucu sayang, tenanglah sebentar ya. Aku tidak bisa tenang. Apapun yang terjadi, aku harus menemaninya. Lan Lan, Lan Lan. Berhasil masuk gua bawah tanah. Membuka kunci keahlian baru. Tangan kanan pengusir roh jahat. Wah, tanganku bisa mengusir roh jahat. Menarik sekali. Kenapa kamu turun ke sini? Aku sudah menjadi milikmu sepenuhnya. Aku ikut kemana kamu pergi. Tidak bisa membiarkan kamu terjebak sendirian. Situasi sangat berbahaya ini. Kamu wanita bodoh. Aku turun cari 7 daun ajaib, tapi mendapatkan istri sepertimu. Apalagi yang bisa aku minta? Lin Fan, nanti aku bisa memanggil kamu suamiku? Tentu saja boleh. Ya, suamiku. Bau tempat ini. Kenapa terasa aneh? Baunya asam dan busuk. Mari kita jelajahi jalan dulu ya. Sebelumnya aku coba pakai kedua tangan. Ada rumput kepiting pelangi di sini. Tapi lokasi pastinya di mana? Belum bisa dipastikan. Harus cari dengan teliti dulu dong. Ayo pergi. Lubang gua ini tertutup batu semua. Gimana cara lewatnya? Hei suamiku, lebar bawah lubang itu pas bang. Bisa merangkak lewat. Gimana kalau kita merangkak lewat sana? Hei, jangan buru-buru. Bagian bawah lubang gua ini aneh. Hei, jangan buru-buru. Bagian bawah lubang gua ini aneh. Anehnya di mana? Ya ampun, banyak sekali kalajengking. Aduh, mereka datang ke sini. Ini situasi apa sih? Tidak bisa mati meskipun diinjak. Jangan dipusingkan lagi. Kalajengking ini muncul dari energi jahat. Harus usir energi jahatnya dulu. Ya ampun, suamiku, kamu hebat banget ternyata. Tentu saja, tenang aja. Aku masih bisa banyak hal. Selanjutnya kita hancurkan batu ini sampai remuk. Jangan kejar, jangan kejar. Mereka cuma menghalangi jalan sebentar doang. Kenapa harus dikejar terus sih? Wah, batu ternyata bisa bicara. Ya makanya harus tangkap dia. Kamu mau apa? Kenapa kamu halangi jalanku? Batu kamu bisa bicara manusia. Kalau aku tidak memecahkan kamu, apa harta tersembunyi di sini? Kamu mau apa? Astaga, lari cepat. Kamu mau pegang batu hitam itu? Oh. Kenapa? Terasa tiba-tiba sangat dingin ya. Batu asli, atribut es bisa dipakai untuk berlatih elemen es, sehingga bisa menguasai keahlian elemen air. Wah, batu penguasa air. Itu bukan kekuatan super? Ini apa ya? Sepertinya ini sejenis biji tambang. Tapi kenapa aku tak pernah lihatnya? Ada apa sih? Tadi sepertinya aku dibekukan oleh batu ini. Ini adalah batu yang sangat langka. Orang biasa tidak boleh menyentuhnya. Hei, kenapa kamu pegang batu ini? Sama sekali tidak apa-apa. Juga tidak dibekukan loh. Karena aku bukan orang biasa. Kamu lucu banget deh. Ayo, kita lanjut jalan ke depan. Sudah ketemu daun 7 yang memancarkan cahaya pelangi. Astaga. Daun 7 pelangi benar-benar ketemu, sayang. Kukira cuma omonganmu. Tidak menyangka benar-benar ketemu. Aku biasanya tidak pernah bohong. Sekarang aku pergi memetiknya, lalu pergi menyelamatkan kakek. Hei, jangan lewat. Ada bahaya di depan. Bahaya? Apa sih? Gua ini sangat tenang kok. Tenang aja. Ini. Astaga, beruang yang sangat besar. Cakarnya yang melambai itu bisa menghancurkan aku sampai berkeping-keping. Sudah kubilang ada bahaya kan? Kamu tahu tidak?
Seperti daun 7 pelangi, harta karun alam langka seperti ini. Biasanya dijaga binatang buas. Aku kan tidak tahu. Aku cuma ingin menyelamatkan kakek. Suamiku, pekerja yang jatuh dari tambang itu. Apakah semua masuk perut beruang ini? Mungkin kita tak lihat tulang. Kemungkinan besar semua sudah masuk perutnya. Sudah, bahayanya sudah selesai. Tanganmu terbuat dari bahan apa sih? Kamu bunuh beruang dengan satu pukulan. Sudahlah, jangan terlalu banyak penasaran. Ayo kita petik 7 daun ini. Nanti kita langsung keluar. Ya ampun, rumput aja bisa jadi makhluk gaib, bahkan bisa lari sambil melompat-lompat. Ini nggak aneh kok. Kalau kamu tahu tanganku bisa bermutasi, jangan heran. Berhasil menangkap harta surgawi langka, meningkatkan keterampilan kedua tangan, mengubah batu menjadi emas. Tidak perlu struktur serupa. Bisa dilakukan sesuka hati. Mengubah batu jadi emas. Wah, ini mantap banget deh. Aku harus cari batu buat coba-coba. Mengubah batu jadi emas. Ubah sekarang. Ubah. Beneran berubah. Beneran bisa ubah batu jadi emas. Suamiku, lagi ngapain sih? Nggak apa-apa. Ya. Cepat ambil semanggi 7 helai ini. Ayo kita selamatkan kakek. Iya, makasih ya suamiku. Iya, ayo. Ayo pergi. Kalau seluruh rambutnya diubah jadi emas, terus kepalanya penuh emas, pasti pemandangannya super cantik banget deh. Aku ada kejutan buat kamu. Mau nggak? Mau dong, kejutan apa? Tutup matamu. Mengubah batu jadi emas. Ubah rambut ini jadi emas. Cepat. Tangan ajaib hanya untuk benda, bukan untuk manusia. Rambut pirang untuk Danlan? Ternyata nggak bisa juga. Ya udah, ubah roknya jadi emas. Jadi dia pakai setelan penuh emas. Gambar itu cukup indah loh. Hanya ada satu kesempatan setiap hari. Kalau tidak dipakai, bisa diakumulasikan ke hari berikutnya. Jumlah penggunaannya juga dibatasi. Kenapa tidak bilang dari tadi? Di mana kejutannya? Kejutannya adalah Ini. oh ya, kita ayo punya anak. Bagaimana menurutmu? Ayo kita keluar dulu. Ada apa sih? Aku ingat waktu kita masuk tadi. Jelas-jelas jalan ini loh. Biasanya situasi seperti ini. Pasti kita kena hantu penyesat jalan. Hantu penyesat jalan. Maksudmu begitu? Ada sesuatu jahat di lubang ini. Iya, lihat sekeliling ini. Semua dikelilingi kabut beracun. Tidak hanya menghalangi pandangan orang, juga bikin mudah pusing. Jadi kita cuma hapus penghalang ini. Sudah cukup. Keterampilan baru, tangan pengusir roh. Coba pakai ini sekarang. Banyak sekali laba-laba darah. Ini, Ini laba-laba muka darah. aku pernah mengalaminya. Ia bisa mengikis kulit manusia. Makanannya adalah darah. Ini adalah bahan obat tradisional. Kamu mundur dulu. Aku cari cara untuk menangkapnya. Semua laba-laba muka darah ini. Suamiku kaki dan tanganku kesemutan. Aku tidak bisa jalan lagi. Mereka bergerak ke arahku. Laba-laba ini tidak sabar-sabar cari darahku untuk dihisap ya. Coba lihat skill air yang aku tingkatkan sebelumnya. Bekukan. Kenapa mereka tidak bergerak? Mereka sudah dibekukan. Apa yang terjadi? Selesai.
Nanti setelah kita keluar, jual semua ini ke toko obat. Pasti dapat untung yang sangat besar. Kau pria kecil yang terobsesi uang. Ayo, lubang gua di depan. Sudah aku lihat. Ayo kita keluar. Di bawah tanah ada sungai hitam. Apa yang terjadi? Ada sungai bawah tanah hitam. Salah. Cairan hitam kental ini bukan sungai, tapi minyak bumi. Ada tambang minyak di bawah tanah. Tangan jelajah hal bawah tanah menemukan minyak bumi. Tingkat kesamaan 80%. Dapat dilakukan mutasi. Sungai yang sepanjang ini. Kalau semuanya bermutasi menjadi minyak bumi, berapa nilainya nanti? Lebih berharga dari emas. Kaya banget, kaya banget. Kita cari emas, malah tambang minyak, pasti kita jadi kaya raya. Suamiku, Kamu ketawa ketiwi di sana. Lagi senangin apa sih? tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pasti ada sesuatu. Kalau tidak, kamu tidak akan ketawa. Begitu nyebelin. Lagi pula, aku baik banget sama kamu. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Ini, harus memberitahu Dandan, aku temukan tambang minyak di bawah. Lupakan saja, kasih tahu dia saja. Lagi pula, kita sudah menjadi satu keluarga. Ya, karena kamu udah tanya, ya udah, aku kasih tahu aja. Ada minyak di bawah lubang ini. Tambang minyak. Ya ampun, kita kaya sekarang. Kalau ini bisa ditambang nanti, keluarga Shan nomor 1. Oh, bukan. Kamu. Dia bakal jadi taipan minyak pertama. Segitiga emas. Oke, ayo keluar dulu. Kita datang lagi menambang nanti. Ayo pergi. Kakek, Kepala pelayan. Kakekku kenapa? setelah kalian berdua lompat ke lubang, kakekmu langsung pingsan. Sudah tidak bisa dibangunkan lagi. Napasnya juga kadang ada, kadang hilang. Mungkin penyakit anehnya kambuh. Jadi aku panggil 2 dokter datang. Sekarang mereka sedang melakukan perawatan darurat. Tuan tua tidak bisa diselamatkan lagi. Kalau ada rumput kikaiki, mungkin masih ada harapan. Kalau tidak ada, maka siapkan saja urusan terakhirnya. Barang ini sudah ketemu. Cepat berikan ini diminum ke kakekku. Ya ampun, rumput 7 warna, Nona, dan Lan. Bagaimana kamu bisa menemukannya? Ini harta langka yang luar biasa. Suamiku, Lin Fan, yang menemukannya. Tidak disangka orang yang hampir meninggal masih bisa diselamatkan kembali. Lin Fan, kau penyelamat kita. Pembawa keberuntungan besar. Jangan sungkan, Lin Fan. Tidak disangka, kamu tidak hanya menyelamatkanku. Ada minyak di bawah lubang itu. Nanti setelah pengembangannya selesai, semua untungnya kuberikan padamu. Lagi pula, aku sudah memutuskan. Aku yang pegang tandu ini. Nanti aku serahkan padamu, oke? Jadikanmu yang pertama di Golden Triangle. Terima kasih banyak, kakek. Mari kita habiskan gelas anggur ini. Jangan sungkan ya. Kita sekeluarga tidak perlu bersikap sungkan. Kapan kalian akan menikah? Di mana pernikahan? Aku ikuti keputusan Lin Fan. Aku akan kembali menikah di Tiongkok. Karena di sanalah rumahku, aku ada di sini. Akhirnya tetap tidak ada rasa memiliki. Dulu orang Shah sulit pulang. Waktu itu loh, Panglima Perang berikan izin keluar. Sekarang saya sudah kenal Jenderal Nuba. Cukup minta dia buatkan suratnya saja. Kalau gitu kita kembali ke Daxia. Kebetulan keluarga. Dan kita mau ke Daxia. Lihat-lihat. Kalau gitu, kita berangkat sekarang. Gimana? Saya sampaikan ke Jenderal. Aku beli tiket di agen sekarang. Beli di ponsel saja kan bisa. Kenapa harus pergi ke agen? Ya, perkembangan segitiga emas. Bagaimanapun juga tidak sebaik Daxia. Belum semaju itu. Kecepatan internetnya cuma 3G. Jadi, beli tiket di agen. Oke, kamu dan kakek makan duluan ya. Aku pulang malam, makan bareng. Yuk, ayo pergi. Pulang ke rumah. Kakek tua. Dan Lan sudah lama di bandara. Kenapa belum pulang juga? Hari sudah gelap loh. Tidak apa-apa. Tempat agen tiket pesawat itu jaraknya agak jauh dari sini. Sebentar lagi dia pasti sampai. Sebentar, segera kembali.
Halo, siapa ini? Coba tebak siapa aku. Suaranya terdengar seperti Hong Kui. Selamat. Tidak nyangka, kamu masih bisa menebak suaraku. Mau tidak bertemu Nona dan Lan? Sekarang, dia sedang berkunjung ke tempat. Kamu mau datang tidak? Lin Fan, jangan datang. Hong Kui menculik aku. Dia sudah pasang jebakan buatmu. Dia ingin memaksamu pakai aku, Sandra. Hong Kui, aku tak ganggu kamu. Kenapa kamu menculik Danlan? Jangan sakiti Danlan. Kamu datang ke tambang emasmu dulu. Halo, Hong Kui? Nyonya Bos, Lin Fan, dia bakal datang ya? Mungkin ya, itu tergantung posisi Nona Danlan di hatinya. Kalau dia tidak datang, berarti dia tidak punya status tinggi. Nanti, aku harus menelan keluarga Dan untuk melampiaskan dendam di hatiku. Hong Kui, aku datang. Wah, datangnya cepet banget ya. Ternyata, Nona Danlan ini posisinya di hatimu tidak rendah ya. Lepaskan dia. Aku bisa melepaskan dia. Tapi syaratnya, kamu harus patuh padaku. Lagi pula dulu kamu memang pencari emas milikku kan? Kamu gak akan bisa lepas akhirnya genggamanku. Hong Kui, kamu beri aku kebebasan. Melepaskan aku pergi. Itu sudah kamu janjikan. Kenapa sekarang kamu ingkar janji? Karena kemampuanmu sudah semakin besar setelah kamu meninggalkanku dulu. Aku sendiri mengirim orang untuk menyelidiki dan menemukan kemampuanmu benar-benar tak terduga kedalamannya. Menurut dugaanku, kamu pasti mengandalkan kekuatan khusus dari kedua tanganmu ini. Baru muncul di Golden Triangle. Wanita ini terlalu tajam. Aku tidak meninggalkan jejak sama sekali. Tapi dia sudah bisa menebaknya bahwa kedua tanganku punya kemampuan mutasi. Kamu diam saja. Sepertinya ini artinya kamu mengaku. Awalnya, aku cuma menebak saja. Tapi kamu diam. Diam saja. Ini berarti kamu setuju loh. Ubah koin ini menjadi barang antik untukku. Aku dan Danlan jarak 20 meter. Dia ditodong 2 senjata dan ada bom di tubuhnya. Aduh, kalau aku berusaha menolongnya, jadi meskipun aku hindari 2 tembakan, aku tetap tak hindari remote dia. Tanganku bermutasi dan meningkat. Kecepatanku tidak ikut bermutasi loh. Harus gimana ini? Kalau kamu tidak mengubahnya, aku hanya bisa menekan tombol di tanganku, membuat Nona Danlan milikmu meledak menjadi bubuk. Hong Kui, aku ubah koin jadi antik. Kamu akan melepaskan Danlan kan? Itu tergantung pada kemampuanmu. Kalau kemampuanmu membuatku puas, kita bisa jadi teman. Tentu saja aku bisa melepaskannya. Baik, kita pegang janji ini. Fuh. Bahan koin ini mengandung unsur tembaga. Peluang kesamaan mencapai 50%. Bisa dilakukan mutasi. Proses mutasi selesai 100%. Koin perunggu hasil mutasi. Oke, aku jadi koin perunggu. Coba kamu lihat. Kamu bilang ini koin perunggu, maka ini adalah koin perunggu. Lakukan identifikasi. Nyonya pemilik toko. Ini asli. Ini koin perunggu Xia besar. Benar-benar barang antik. Harganya mencapai jutaan. Wow, Lin Fan punya kekuatan super luar biasa. Koin jadi perunggu antik. 1 yuan jadi jutaan, cepat banget. Kalau kita punya ratusan koin biasa seperti ini, tidak perlu lagi susah-susah cari emas. Perlu lihat kemampuan lain, Lin Fan. Nah, ubah batu ini jadi emas, ya. Hei, kamu baru saja berjanji tadi. Aku ubah koin jadi antik. Kamu akan melepaskannya. Sekarang aku harus berubah. Kamu pikir bisa menawar denganku hak untuk menawar balik? Kalau kamu tidak mau mengubahnya, aku akan membuat wanitamu meledak sampai hancur berkeping-keping. Apa yang terjadi?
Kenapa di dalam batu ini tersimpan kekuatan yang begitu dahsyat? Batu putih bukan dari dunia ini. Ini adalah meteorit dari luar angkasa. Sedang menyerap kekuatan meteorit. Penyerapan selesai. Semua tulangku super kuat. Kecepatannya setara dengan kilat. Tubuhku sekuat baja. Kekuatanku bisa menghancurkan gunung besar. Astaga, batu biasa yang dianggap Red Queen ternyata adalah meteorit dari luar langit. Hahaha. Sekarang. Kita bisa balik ke keadaan sekarang. Hei, kenapa kamu tertawa? Cepat ubah batuku jadi emas sekarang. Bahkan kalau aku mau mengubahnya untukmu, kamu tidak bisa membawanya pergi sekarang. Kamu Hei bocah, berani bunuh nyonya. Kamu pantas mati. Ah, kamu tidak apa-apa? tidak apa-apa, cuma sedikit kaget saja. Aku kira kita mati di sini. Aku tidak menyangka kamu sehebat ini. Tanganmu bisa buat emas antik. Aduh, ini cuma sulap doang. Jangan dibawa serius. Menurutku, soal cari uang dalam hidup, lebih baik berpijak di bumi nyata. Melangkah satu persatu lebih baik. Ayo pulang ke rumah. Wah, suamiku ini Tiongkok modern. Ini pertama kalinya aku datang loh. Banyak sekali gedung pencakar langit. Si segitiga emas itu Sudah aku taklukkan. Mulai dari sekarang, aku akan sukses besar.